Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, teman-teman semua. Oke, Pak Iman, kayaknya ada feedback dari salah satu peserta ya, soalnya suara saya jadi mantul. Kalau ke saya jelas sih, nggak Ya. ada pantulannya kalau ke saya. Oh iya, siap. Oke, nah udah nggak ada. Baik, Iman dan rekan-rekan, Pak Zaini juga, termasuk Pak Kang Sani ya, yang semalam kontak, lalu Pak Arif. Jazakallah atas waktunya. Memang ini kemarin ya, pas hari kemarin banget Pak Iman mengabari gitu ya. Kang Dea bisa sharing nggak untuk teman-teman Lazismu ya? Sebenarnya sempat ngontak itu beberapa waktu ke belakang ya, cuman belum ditakdirkan untuk diskusi lebih dalam nih. Alhamdulillah kadarullah hari ini kita bisa diskusi lebih banyak lagi, sharing bareng, belajar bareng dengan teman-teman semua tentang bagaimana kita pemanfaatan soal aktivitas digital fundraising, begitu teman-teman semua ya. Jadi kita belajar hari ini, belajar bareng, saya juga belajar ke teman-teman Lazismu. Sebetulnya nanti jam 14 itu saya dengan Lazismu pusat ya. Karena kan Masya Allah dari teman-teman Lazismu ini sedang melakukan transformasi ke salah satunya ke arah digital ya. Sehingga saya dapat info juga bahwa teman-teman Lazismu memang tengah prepare untuk mempersiapkan beberapa infrastruktur teknologinya begitu ya. Dan nanti siang semua dengan Furqan ya, Lazismu pusat itu diskusi soal bagaimana pengembangan platform yang memang bisa dikembangkan di Lazismu pusat. Baik teman-teman semua, hari ini karena temanya itu ada digital fundraising ya, digital marketing. Jadi kalau bicara tentang digital marketing begitu ya, atau kalau di konteks sosial itu ya, konteks NGO itu ya dikenanya dengan digital fundraising gitu ya. Karena aktivitas untuk digital marketing ini bukan hanya sekedar promote marketing ya, tapi juga ada aktivitas fundingnya juga, menghimpun dananya juga. Sehingga saya menulis bukunya juga judulnya Digital Fundraising ya for Non-Profit. Banyak hal sebenarnya kalau kita bicara tentang digital fundraising, maka ini juga teman-teman yang ada di Lazismu Jawa Barat ya, ini tidak semuanya saya yakin familiar ya atau terbiasa dengan aktivitas digital, aktivitas online, sehingga hari ini kita akan bahasnya yang bisa jadi relate atau nyambung dengan aktivitas yang bisa teman-teman lakukan dengan menyasar kanal online. Karena kalau bicara digital fundraising kan itu luas ya, dari content development gitu ya, penyusunan program, artinya program-program yang layak jual atau misalkan yang menarik untuk ditayangkan di kanal digital itu seperti apa begitu. Lalu bagaimana soal aktivitas digital advertising. Bisa jadi teman-teman semua di sini belum familiar seutuhnya tentang bagaimana digital ads ya atau paid promote ya, Facebook ads, Instagram ads dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan bahas pertama tentang fundamental digital fundraising-nya itu seperti apa, begitu ya. Dan point of view yang akan saya lebih tekankan itu tentang bagaimana teman-teman semua bisa memaksimalkan aktivitas WA marketing ya. Karena kalau kita bicara tentang digital fundraising, maka aktivitas WA marketing atau WA funding ini juga jadi salah satu kanal yang bisa dimanfaatkan dalam aktivitas digital fundraising secara umum, begitu ya. Mungkin teman-teman semua di sini, Pak Iman, kalau boleh tahu background-nya ini semua rata-rata di kepala cabang atau gimana? Daerah-daerah dan cabang. Kepala daerah, maksudnya gimana? Funding daerah ya? Ya, Lajis daerah sama wilayah. Iya. Siap. Jadi ini mayoritas berarti yang berkutat dengan aktivitas fundraising ada di wilayah ya. Kan ini dibaca berdasarkan wilayah itu skalanya provinsi mungkin ya, atau daerah maksudnya, provinsi, kota, kabupaten begitu ya, atau bahkan yang saya paham karena Lazismu ini berbasis Ormas Muhammadiyah ya, bisa jadi funding wilayahnya itu berbasis kecamatan juga mungkin ya. Sehingga aktivitas-aktivitas yang memang berkaitan dengan digital fundraising, maka kemungkinan yang bisa kita maksimalkan itu adalah bagi teman-teman bagaimana nih kita memanfaatkan WA marketing secara efektif begitu ya,
Jadi aktivitasnya nggak hanya sekedar apa namanya, blast begitu ya, tapi ada sentuhan personal yang memang kita memanfaatkan kanal digital, tapi kita tidak menghilangkan apa namanya, sentuhan personal untuk para donatur ya. Karena di era sekarang selain kita sering terpapar iklan ya, tapi sebisa mungkin jangan sampai aktivitas WA marketing kita juga hanya sekedar blasting gitu ya. Apalagi kalau kontennya murudul panjang gitu ya. Ada selengkapnya atau read more panjang gitu ya. Jadi si donatur itu kalau mau baca WA itu harus scrolling beberapa kali ya. Nah, sehingga harapannya nih dengan berbagai macam fitur kemudahan begitu ya yang ada di kanal digital gitu ya, sehingga itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dalam memanfaatkan berbagai macam hal yang ada di digital ini dalam aktivitas fundraising-nya. Baik, saya izin menampilkan apa namanya? Saya bisa share screen ya? Boleh bisa ya, Kang Arif? Bisa ya, Kang Arif? Oke, sudah silakan. Sudah, oke. Baik. Oke. Iya, teman-teman. Ya, sudah nampak teman-teman? Ada ya? Sudah. Ada ya? Baik. Oke, baik teman-teman semua. Jadi karena dalam kurun waktu 2 jam lah paling lama ya, atau 1 jam setengah dengan kondisi nanti dengan tanya jawab juga, maka apa yang akan saya sampaikan ini tentang insight dan perspektif seputar fundraising dilihat dari sudut pandang digital ya, untuk teman-teman dari Lazismu Jawa Barat ya. Jadi kalau tadi Pak Iman menyampaikan, saya dengan Pak Iman itu satu kampus ya Pak Iman. Jadi saya nyebutnya itu kampus. Jadi setelah lulus itu memang banyak belajar lah ya. Jadi saya dan Pak Iman mungkin kita banyak belajar ya di Rumah Zakat tentang bagaimana pengelolaan manajemen pengorganisasiannya begitu ya. Karena yang disampaikan oleh Pak Iman tadi, saya memang sudah 2009 lah dulu ya. Langsung aktivitasnya online marketing ya. Jadi yang sekarang apa namanya, aktivitas online marketing itu baru mulai mencuat nih begitu ya. Mulai muncul sebetulnya aktivitas online marketing sudah lebih spesifik lagi saya lakukan sejak 2009 begitu ya. Jadi aktivitas email marketing ya, dulu masih ada apa namanya, Yahoo Messenger gitu ya. Terus mulai ada ramenya BlackBerry, kita memanfaatkan BlackBerry untuk apa? Untuk funding gitu ya. Nah, jadi yang tadi Pak Iman sampaikan ya, jadi memang sempat ada clash ini dinamika, bahkan sampai sekarang tuh banyak terjadi di lembaga-lembaga itu ya, antara tim offline dan tim online itu ya. Jadi tidak hanya dulu, bahkan sampai sekarang itu masih sering terjadi ya. Dan itu tidak satu dua lembaga ya, hampir di setiap lembaga yang notabene punya funding offline begitu ya, di setiap daerahnya itu pasti terjadi saja soal apa namanya, bentrok gitu ya. Tapi ala kulli hal itu menjadi salah satu pembelajaran yang luar biasa ya, bahwa ternyata aktivitas online marketing ini ya, apalagi ketika kondisi pandemi mengharuskan semuanya lari ke online, at least teman-teman yang bergerilya di offline itu memang mau tidak mau sudah perlu memanfaatkan kanal online ini untuk aktivitas fundraising-nya gitu ya. Sedikit kenalan dulu lah ya. Ini saya, jadi 2009-an lah ya. Jadi apa namanya? Sebenarnya saya terima kasih teh. Ada suara masuk gimana? Oh enggak ada. Siap. Mohon di mute, yang lain mohon di mute. Oke, siap. Jadi apa namanya, semenjak 2009 saya jadi konsultan ya istilahnya. Cuman fokusnya di online. Jadi leader itu sejak 2011 sudah jadi online leader. Tim saya dulu mulai dari 7 orang nambah jadi 15 orang ya. Sampai terakhir itu posisi di 23 orang tim saya di tahun 2014 itu begitu ya. 2013 sempat dialihkan dulu menjadi departemen head untuk donatur service, jadi layanan donatur. 2014 itu handle online fundraising termasuk develop tim telemarketing tahun 2014 itu. Jadi kita kerjasama dengan salah satu penyedia layanan telemarketing ya, gitu ya. Sebut saja Infomedia gitu ya. Jadi dulu kita inisiasi gitu ya, yang awal mulanya telemarketing itu hanya pijit dial manual gitu ya.
satu hari itu tim kita itu suruh call sampai 100 ya, 100 minimal ya, 100 call donatur untuk mereaktivasi donatur-donatur yang tertidur bertahun-tahun gitu. Jadi untuk menghidupkan kembali. Ibaratnya kalau bahasa bahasa Belandanya itu sareksek ya. Ya mungkin teman-teman di Jawa Barat sareksek itu apa? Jadi beres telepon tutup lagi ya, pijit lagi gitu kan. Akhirnya 2014 kita usulkan untuk kenapa enggak kita bikin auto dial ya. Jadi maksudnya nelponnya jadi beres nutup, call-nya beres dia auto dial langsung pakai sistem langsung auto call ke donatur berikutnya. Itu 2014 tuh ya. Kita develop bareng dan alhamdulillah kepake tuh. Jadi dalam satu hari bahkan bisa sampai 150 tuh. Kenapa? Karena si tim tele itu nggak ada waktu ngarehab ya. Tutup telepon satu dia langsung auto dial ke list berikutnya begitu ya. Nggak nyambung list lagi terus selama belum pencet tombol break ya si sistem itu terus nge-call gitu ya. Nah 2015 kita inisiasi tentang sharing happiness. Dulu sharing happiness itu awal mulanya gerakan ya teman-teman. Mulai rame teman-teman di kitabisa.com ya 2014-2015 itu akhirnya kita usulkan kenapa enggak kalau misalnya kita bikin platform crowdfunding sendiri gitu ya. Ada sekian puluh cabang yang ada di Indonesia, sayang dengan potensi-potensi program yang ada kalau programnya dinaikkan ke platform orang gitu ya. Jadi awal mulanya begitu gitu ya, sehingga 2015 saya diamanahkan untuk bikin departemen baru saat itu, crowdfunding head gitu ya, crowdfunding departemen yang tahun 2016 jadi divisi. 2017 dan awal 2018 itu mulai disapih untuk di spin off jadi yayasan terpisah gitu ya. Jadi sharing happiness awal mulanya gerakan berbagi 2016 kita luncurkan menjadi sebuah platform crowdfunding. Tim saya waktu itu cuma 3 orang ya, full itu online gitu ya. Mulai pakai Facebook Ads, mulai pakai WA marketingnya mulai dijalankan lagi, direaktivasi email marketingnya gitu ya. Tahun pertama dengan 3 orang 5 miliar ya. Tahun kedua naik jadi 12,5 miliar, tahun ketiga terakhir saya tinggalkan itu di angka 24. Jadi kalau akumulasi selama 3 tahun itu di angka 47 miliaran lah kurang lebih. Ya, dengan tim saat itu ketika saya tinggalkan 8 orang ya. Jadi awal mulanya 3 orang naik jadi 5 orang, terakhir saya tinggalkan itu 8 orang ya. Setelah itu saya fokus diminta untuk jadi salah satu VP di perusahaan big data gitu ya. Itu hanya selang beberapa 6 bulan lah kurang lebih. Baru saya bikin DevID ya. DevID ini fokusnya sesungguhnya saya ingin lebih fokus dalam menjadi partner lembaga-lembaga filantropi gitu ya. Jadi semenjak itu kita bikin 2019 saya ketemu dengan teman-teman IM ya, internet marketer, bikin yayasan amasoleh.com, yayasan bersama bernama Soleh. Jadi saya mendukung teman-teman di situ. 2020 amasoleh.com ini launch, saya jadi advisor di situ, jadi penasehat di situ sampai sekarang ya. Jadi amasoleh.com itu selama 1 tahun terakhir dari Januari sampai dengan Desember itu di angka 40 miliar kurang lebih begitu. Itu ya. Itu sedikit kilas kenalan dulu teman-teman semua ya. Kalau saya jadi mitra FOS itu sejak 2017. Jadi sekarang masuk tahun keempat jadi trainer dan fasilitator di forum zakat ya. 2020 saya nulis ini dan ini nulis saya naskah itu sebelum pandemi ya, Januari tahun lalu. Naskah ini saya bikin start itu baru Februari sebetulnya. Februari sempat ke hold dulu naskahnya itu. Maret saya lanjutkan selesai di Maret. Setelah selesai naskah ini pandemi langsung mulai gitu ya. Jadi saya push ini ke penerbit, ayo ini momentum saya bilang. Ini momentum karena apa? Teman-teman non profit aktivitas offline fundingnya itu pasti off juga gitu ya. Sehingga saya dukung, tapi ini karena penerbit juga sempat ada sedikit ada guncangan juga, jadi baru dirilis itu bulan Agustus nih buku ini. Itu ya. Alhamdulillah saya minta review beberapa orang di sini gitu ya, termasuk Pak Sandi, Pak Yusuf Hadi dan beberapa kawan-kawan yang lain.
Sehingga mudah-mudahan ini kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh lembaga-lembaga non-profit di Indonesia khususnya, gitu ya. Oke, teman-teman semua, itu sekilas dulu lah ya. Sekarang kita belajar bareng ya. Ini hasil kaji kita ya. Jadi saya 2 tahun terakhir ini kita teman-teman di Dev ini sudah mulai mengerucutkan bahwa kalau kita bicara tentang aktivitas fundraising gitu ya, itu mengerucutnya ke 2 sisi ya, teman-teman semua. Jadi teman-teman yang ada di daerah nih, khususnya ada di Jawa Barat ya, fungsi fundraising itu kurang lebih ya ada 2, akuisisi dan retensi. Ya, akuisisi itu apa? Akuisisi yang jelas, yang belum tahu lembaga kita jadi tahu, yang sudah tahu jadi donasi, kan gitu ya. Yang sudah tahu, yang sudah donasi ke lembaga kita, ya, itu namanya akuisisi. Yang sudah tahu, yang sudah join, sudah jadi donatur kita, dan sebisa mungkin dia donasi kembali, ya, atau bahkan tidak hanya donasi kembali, tapi dia juga menjadi promotor, dia menjadi influencer untuk donatur-donatur yang lain, ya kita katakan sebagai retention. Ya. Jadi funding itu kurang lebih begini, mau online mau offline ya inilah kurang lebih gitu ya, akuisisi dan retensi. Tinggal pembagian perannya ada di mana gitu ya. Nah, kalau akuisisi ya si fungsi yang berperan dalam melakukan aktivitas maintenance dan menjaga loyalitas donatur gitu ya. Fungsinya ini kurang lebih. Jadi kalau kita bicara funding, kemarin makanya di awal tahun itu saya bedah beberapa lembaga itu. Saya bilang coba saya pengen tahu dulu di tahun 2020 itu berapa banyak donatur yang terakuisisi, ya, berapa persen, maksudnya berapa persen akuisisinya dan berapa persen tingkat retensinya. Maksudnya apa? Di tahun 2020 itu mana saja donatur-donatur ya, dan mana saja donatur-donatur yang sejak 2019 sudah donasi dan donasi kembali di 2020. Dan itu macam-macam. Saya belum tahu nih, kemarin tuh saya pernah ngebedah Lazismo ya, Mas Rido kalau nggak salah itu kepala digital fundingnya Lazismo ya. Kemarin menyampaikan kalau dari online-nya saja itu bisa nyampe 40 miliar. Yang kurang lebih itu Lazismo ini ada yang masuk ke kanal kitabisa.com ya. Kanal kitabisa.com itu luar biasa ya. Hanya saja sayang datanya nggak dapat ya Kitabisa itu. Gitu ya. Sedangkan saya selalu menyampaikan bahwa mau aktivitas online kayak mau aktivitas offline kayak data donatur itu menjadi suatu hal yang penting ya. Jadi saya selalu mendorong teman-teman di lembaga filantropi ini untuk selalu fokusnya adalah kedaulatan data ya. Kenapa? Karena itu yang menjadi tulang punggungnya si lembaga filantropi nih kalau kita bicara. Apalagi kalau Lazismo ya, dalam tanda kutip punya captive market dengan jamaah Muhammadiyahnya gitu ya. Ini luar biasa. Artinya kalau misalkan data-data dari jamaah Muhammadiyah ini bisa terakomodir di Lazismo, wah itu luar biasa sesungguhnya gitu ya. Sehingga mudah-mudahan nih kemarin kalau nggak salah 44 miliar Mas Rido itu menyampaikan. Jadi Mas Rido ini kita di Forum Zakat dan Sekolah Amil itu ngadain workshop ya, coaching hanya untuk 11 atau 10 lembaga saya lupa. Mas Rido ikut salah satunya, itu intens selama 2 pekan tuh, 4 pertemuan. Itu kita kasih beberapa tugas gitu ya. Kemarin kita bedah ternyata dari Lazismo ini sekian persen ternyata itu donasinya ada, cuma datanya nggak ada gitu ya. Contohnya apa ya, masuk ke Kitabisa, yang masuk ke e-commerce gitu ya. Kan kalau nggak salah buka kanal donasi juga ya di Tokopedia, di mana lagi, di Bukalapak dan seterusnya. Secara angka nominal dana dapat ya, tapi secara data donatur itu nggak dapat, dan itu porsinya juga cukup besar, hampir 40% kalau nggak salah kemarin ketika saya bantu bedah itu ya, Lazismo di bawah komando siapa, Mas Rido ya. Nah artinya apa teman-teman semua, maka pembagian ini memang harus kita perhatikan, terutama teman-teman yang ada di daerah tuh. Di tahun ini pertanyaannya adalah teman-teman funding yang ada di daerah, berapa persen porsi akuisisi, berapa persen porsi retensi yang akan teman-teman lakukan nih selama tahun 2021 ini gitu ya. Ini harus di mapping dari sekarang. Kalau yang sudah ya alhamdulillah, kalau yang belum segera targetkan nih. Target akuisisi di angka berapa ya, target retensi di angka berapa. Ya let's say lah di salah satu daerah ya, misalkan cabang Lazismo daerah, misalkan daerah mana, Bandung kah, atau mana lagi, Tasik ya, Ciamis, mana lagi, targetkan
dari target 5 miliar itu misalkan nih, dana itu berapa persen porsi yang akan terhimpun dari akuisisi dan berapa persen yang akan terhimpun dari aktivitas retensi. Cara tahunya gimana? Jadi makanya lihat data lagi. Tahun lalu, tahun 2020, berapa banyak donatur yang tahun 2019 dia pernah berdonasi dan dia berdonasi kembali di tahun 2020. Ya, itu berapa persen. Nah, tinggal teman-teman pastikan, ini kadang beda-beda lembaga itu. Ada yang tingkat retensinya 80%, ya ada yang cuma 60%, ada bahkan yang cuma 20%. Gitu ya. Artinya tingkat retensinya ini memang perlu diperhatikan karena apa? Dia yang sudah loyal yang sudah punya engage dengan kita, maka gimana caranya agar mereka tetap loyal ke kita. Nah, PR besarnya di mana? Di akuisisi sesungguhnya. Kenapa? Karena disinilah yang belum jadi donatur kita jadikan jadi donatur. Nah, ini adalah fungsi digital marketing, digital fundraising juga harus kuat di sini. Selain di retensi juga perlu ya. Maka kalau kita bicara fungsi yang harus ada apa? Ya, kalau di akuisisi, at least ada strategic partnership dan digital akuisisi. Ya. Kalau di retention, ya pekerjaannya ngapain ya? CRM, ya. Karena tetap menjalin hubungan dengan donatur-donatur, ya. Gitu. Nah, teman-teman semua, maka di sini fungsinya bisa jadi ini di-handle oleh satu orang juga, bisa jadi orang yang berbeda, tinggal sebesar apa atau sebanyak apa resources yang dimiliki oleh teman-teman yang ada di daerahnya masing-masing. Ya. Digital acquisition maksudnya apa? Yes, ini yang again kalau zaman saya itu belum ada Facebook Ads ya. Dulu Facebook baru awal-awal 2009 2010 saya join add friend gitu ya. Tambah teman, lalu saya join ke grup mailing list dulu Yahoo Group kalau teman-teman mengalami ya. Itu saya join untuk apa? Mengakuisisi donatur-donatur dari kanal digital sejak 2009 2010 tuh. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman di offline biasa aktivitas kan canvassing ya atau buka booth dan sebagainya ya. Artinya ini yang memang perlu diaktifasi nih kalau teman-teman yang ada di daerah. Saya entah apakah kalau teman-teman di daerah boleh mengiklankan sendiri lewat Facebook Ads atau enggak nih, gitu ya. Jadi ada lembaga yang memang si daerah-daerahnya itu, cabang-cabangnya itu, dia boleh ngiklan tuh, ya. Tentu dengan budget budgetnya sendiri gitu ya di Facebook Ads itu, gitu ya untuk mengakuisisi. Atau teman-teman kalau teman-teman ada tim digital silakan gabung ke mana? Ke Facebook Group ya, itu yang saya lakukan sejak 2011 2012 ya. Join masuk ke Facebook Group, kenalan di situ gitu ya dengan berbagai macam orang yang menurut kita dianggap potensial untuk diajak menjadi donatur. Terus itu aktivitas digital akuisisi begitu. Itu ya. Customer relation ya gimana? Nah ini optimalisasinya di mana? WA marketing, WhatsApp email marketing, telemarketing ya semua ini aktivitas CRM di situ untuk menjaga loyalitas donatur. Nah, kalau kita bicara tentang konteksnya, karena ini adalah konteksnya digital fundraising, karena ini fundamental fundraising ya. Jadi teman-teman semua, hal yang paling dasar bicara aktivitas funding ya ini program, konten, lalu distribusi. Distribusi maksudnya distribusi konten ya, bukan distribusi implementasi program. Funding nggak ada program, apa yang mau dijual, gitu ya. Program tanpa ada kemasan konten, kita agak sulit mengemasnya, ya. Udah ada konten, nggak didistribusikan, nggak disampaikan, nggak ditawarkan juga, nggak akan jadi pelatihan. Kurang lebih ini fundraising-nya. Nah, di buku yang saya tulis, saya itu nulis 2 gelombang besar tsunami ya. Itu karena naskahnya saya tulis sebelum pandemi ya. Tepat sebulan sebelum pandemi. Jadi pas pandemi itu udah kadung naik cetak gitu ya. Jadi mau revisi itu jadi tantangan lagi. Jadi makanya saya di buku itu menulis 2 gelombang besar tsunami ya. Ada yang sudah pegang bukunya belum ya? Jadi apa 2 gelombang besar tsunami itu? Pertama ada tsunami digital dan tsunami milenial, teman-teman. Ya, ini yang di buku yang saya tulis ya. 2 gelombang besar itu maksudnya adalah 2 gelombang besar tsunami itu tsunami digital, tsunami milenial ya. Tsunami digital ini sudah mulai kerasa sejak 2015-2016, gitu ya. Dengan Prof. Renal Kasali juga menulis buku tentang disruption gitu ya. Teman-teman di Mark Plus juga sudah mulai banyak menulis buku tentang marketing 4.0 gitu ya. Dan seterusnya ini mulai kerasa nih ya. Teman-teman kalau merasakan Gojek ya, Gojek mulai expand itu kan sejak 2015 yang saya ingat itu ya.
Jadi karena ada beberapa teman-teman yang nyari sampingannya itu daftar jadi driver, gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin juga, gitu ya. 2015, 2016 itu mulai gencar online offline. Jadi ini mulai kerasa tuh di situ aktivitas disrupsi oleh teman-teman startup, ya. Mulai kerasa 2016, 2017, 2018 bahkan sampai sekarang pun juga mulai kerasa. Gitu ya. Kitabisa.com lahir 2013 gitu ya. Dia mulai pivot itu 2015, 2016 eksponensial banget pencapaiannya ya sampai sekarang ya ibarat kata udah mendisrupt marketnya filantropi sesungguhnya gitu ya. Nah, artinya ini yang memang perlu diantisipasi oleh kita semua teman-teman semua ya. Jadi sekalipun nih aktivitas teman-teman offline mungkin masih ada kotak canceling itu nggak masalah sesungguhnya begitu ya. Nah, tinggal sekarang itu bagaimana kita mulai memperhitungkan dari sisi efektivitasnya gitu ya. Ada satu lembaga yang saya dampingi sejak 2018 itu memang dari pimpinannya ingin fokus ke optimalisasi kotak infak gitu ya. Tapi kotak infak ini memang dari tahun ke tahun mulai terjadi penurunan, gitu. Mulai kerasa lah penurunannya. Kenapa? Ya tadi karena pertama dari sisi cost untuk memproduksi kotak infak itu juga luar biasa, gitu ya. Belum lagi aktivitas kotak infak itu sekali kolek di angka berapa maksimalnya, semaksimal-maksimalnya. Ya, let's say 1 juta atau bahkan mayoritas sih kurang dari itu. Kalaupun hanya 1 juta saya yakin Udah langsung hilang ya? Arif? Jaringan kayaknya. Keputus. Jaringan kayaknya. Oke, Afwan. Saya sudah masuk lagi ya? Sudah. Ini ya. Sudah ya? Udah, Bos. Oke. Tiba-tiba. Sebentar. Oke, suara saya sudah kedengaran, Pak Iman? Sudah jelas. Sip. Sudah. Suaranya Kang kayaknya belum masuk. Suara belum terdengar, Pak Dea. Suara belum. Suaranya belum kedengaran, Pak Dea. Oh. Sudah normal lagi? Pak Iman sudah normal lagi belum? Sudah ya? Sudah normal. Sudah jelas. Ya, baik. Afwan. Ada sedikit gangguan teknis nih di network. Baik, kembali ke sini ya teman-teman semua. Jadi ini yang memang harus kita sadari bersama ya. Tadi ada salah satu mengalami penurunan dari sisi collecting kotak infak ya. Karena memang satu di sisi cost juga ini luar biasa ya. Tidak sedikit juga terjadi kasus kehilangan kotak infaknya. Bahkan pernah kejadian ya. Jadi kotak infaknya itu dikolek oleh lembaga lain gitu ya. Saya ketika visit ke salah satu lembaga, saya bilang, kok itu ada kotak infak lembaga itu? Gitu. Dia bilang, nggak tahu, pokoknya donaturnya, saya datang ke rumahnya, gitu kan, donaturnya tiba-tiba ngasih kotak infak itu. Gitu. Ya terus diserahin nggak ke lembaganya? Ya kita anggap ini donasinya masuk ke kita. Jadi ada switching kotak infak tuh, ya, gitu. Karena dan itu saya rasa juga terjadi di teman-teman begitu ya, karena saya yakin satu donatur itu pasti punya beberapa kotak infak juga di rumahnya gitu kan. Ada yang dari lembaga A, lembaga B, lembaga C. Pada akhirnya memutuskan
udah satu aja lah, nanti siapa aja yang datang ke sini udah saya store aja ke dia, bisa jadi begitu gitu ya. Dan itu kejadian beberapa saya temuin lagi, ini ada kotak infak ini, saya tanya, ini di-store-in nggak nih ke lembaganya? Ya enggak, kita anggap itu sebagai donasi masuk ke kita. Waduh, harusnya at least kalau mau fair disampaikan juga ya. Tapi again ya, karena itu dinamika funding gitu ya, dan setiap tim funding juga dalam tanda kutip memang ada apa namanya, ada KPI yang harus dicapai, sehingga mau tidak mau itu memang jalan terus. Nah, artinya teman-teman semua dengan konteks digital seperti sekarang, memang kita mulai harus aware ya, gitu ya, bahwa apalagi pandemi sekarang nih, pokoknya pas pandemi itu kerangkering ya dari beberapa lembaga tukang dia ini offline tiarap semua nih. Ini kita harus ngapain ya? Apa antisipasinya harus gimana dan seterusnya gitu ya. Maka kalau bicara begini ya, pertanyaan saya pertama adalah datanya sudah siap belum? Ya, atau ada punya berapa banyak data? Ya. Kalau kita bicara data tadi ya, tidak hanya sekedar identitas donatur, tapi riwayat donasinya juga ada. Ya, jadi pertanyaan saya adalah ketika yang curhat itu, Kang Dea apa yang antisipasi? Wah, saya tanya ada berapa banyak data? Ya, datanya sudah dianalisa belum? Sudah dibaca belum? Kondisinya seperti apa? Gitu ya. Yang berikutnya ada infrastruktur teknologi yang bisa dimanfaatkan atau enggak, gitu ya. Dan seterusnya. Artinya memang ini perlu aware. Pun demikian dengan teman-teman semua, penting untuk teman-teman merapihkan data. Ya, di kondisi digital ini merapihkan data ini penting banget. Ya, jadi biasanya ini pengalaman saya ya, teman-teman funding itu kadang malas dalam hal administrasi data, gitu ya. Yang penting mah nelpon, yang penting mah closing, yang penting mah visit, kan. Artinya ketika kondisi digital sekarang paling minimal, seminimal-minimalnya teman-teman harus aware soal data, gitu ya. Baca datanya, gitu kan, analisa datanya, baru dari analisa itu saya belajar banyak tentang big data itu selama kurun waktu sampai sekarang saya masih apa namanya? Teman-teman tahu Gojek tahu kan dia baru buka GoStore tuh. Ya. GoStore ini marketplace ya, sama kayak Tokped dan lain sebagainya. Mereka gampang banget. Kok mereka gampang banget apa namanya buka bisnis baru? Ya iya, mereka punya data dan mereka baca data itu, analisa data itu. Setelah dari analisa itu ya mereka jadikan sebagai landasan untuk membuat keputusan gitu ya. Dari data itu kan mereka tahu behavior ya, teman-teman tidak tanpa disadari ketika pesan GoFood itu jadi data itu. Ya, berapa banyak yang pesan martabak, berapa banyak yang pesan apa namanya, minuman cepat saji gitu kan, berapa banyak yang pakai kan ada GoShop ya, ada GoMart, sempat ada GoMart berubah jadi GoShop juga, terus ada apa lagi, ya itu dianalisa, itu jadi data ya. Setelah dianalisa bisa jadi pertimbangannya itu adalah kenapa hadirnya GoStore saat ini di Gojek itu karena ya tadi dijadikan data tuh kebiasaan-kebiasaan user-user Gojek itu banyak yang pesan ini, banyak yang pesan itu. Gitu. Akhirnya dia buka layanannya sendiri ya. Jadi itu menjadi data sehingga teman-teman semua yang meskipun saat ini kondisinya misalkan ada di daerah-daerah gitu kan, teman-teman harus mulai aware tentang bagaimana pentingnya data di era digital ya. Minimal data donatur dan transaksinya lah. Dan teman-teman pastikan terdokumentasikan setiap kebiasaan dari donatur. Donatur A, ya selama ini kan bisa jadi PGII ya, tahu PGII? Petruk Gareng Iring-Iringan, gitu ya. Maksudnya apa? Jadi ketika kita jadi funding di salah satu lembaga, kita keluar, donatur juga ikut kita. Kan gitu ya. Jadi Petruk Gareng Iring-Iringan, kita keluar, dia ikut keluar. Ya. Kita ikut ke lembaga mana, dia ikut lembaga. Di satu sisi, approach kita bagus, gitu ya. Tapi untuk lembaga itu, apa namanya, penting untuk diantisipasi dari sekarang gitu ya. Makanya penting setiap insight yang didapat dari donatur itu didokumentasikan jadi sebuah data sehingga itu menjadi landasan kita dalam memaksimalkan aktivitas funding ke depan. Nah, yang berikutnya ini ada tsunami milenial nih. Kenapa? Kan riset kan kita ini sedang menuju puncak bonus demografi Indonesia itu ya. Kalau hasil risetnya BPS itu kan 2017, hasil riset 2017 BPS itu 2030 itu diperkirakan puncak bonus demografi. Ya, Indonesia ini mengalami puncak bonus demografi. Jadi puncak-puncaknya itu ada di tahun 2030. Ya, kalau kita bicara bonus demografi artinya usia produktif akan jauh lebih besar ya dan menguasai salah satunya perekonomian di situ. Nah, kalau kita melihat tahun 2030 bonus demografi yang notabene adalah di tahun-tahun itulah ya, di tahun itulah
mayoritas orang-orangnya adalah berada di usia produktif. Nah, usia produktif di usia berapa sih? Ya, 30 sampai 40 tahunan, kurang lebih gitu ya. 40 bahkan sampai 50 tahun lah sebelum masa pensiun. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang yang di tahun 2030 berada di usia produktif, di tahun sekarang mereka di usia berapa sih? Gitu ya. Mereka lah yang sering kita kenal dengan milenial. Kan milenial mah receh, ya receh, tapi dia donatur masa depan, gitu ya. Bukan berarti kita menghilangkan donatur-donatur yang generasi Y, gitu ya. Generasi X. Generasi Y atau milenial ini juga mulai merajai ya, mulai banyak YouTuber, gitu ya. Teman-teman tahu Vicky Naki kan, yang Ome TV itu, gitu ya. Pak Iman tahu Pak Iman? Iya. Nah, ya, yang dia bisa video call sama yang bisa berapa bahasa tuh, yang dia video call dengan orang-orang luar, gitu kan. Dampaknya itu luar biasa. Jadi kan teman-teman kalau mengikuti, loh Kang Dea kok ngikutin? Ya, selaku praktisi yang memang mengamati konteks digital, saya harus mengikuti hal-hal yang sampai seitu. Dilihat sudut pandangnya dari mana, betapa besarnya peran milenial dan digital ini. Jadi kan kalau teman-teman tahu Vicky Naki itu kan ada yang saya lupa namanya, yang perempuan Dayana ya. Dia yang dari Kazakhstan itu dia sampai followernya itu meningkat itu karena apa? Setelah viral di Indonesia. Ya. Pengikutnya kalau teman-teman perhatikan itu adalah orang-orang milenial dan generasi Z. Gitu ya. Generasi Z. Ketika terjadi clash, saya nggak tahu clash-nya kenapa gitu kan. Masyarakat kita berbondong-bondong untuk apa? Nge-unfollow, berbondong-bondong untuk ngebully itu, gitu kan. Bahkan followernya turun drastis dan sampai ada speech khusus dari dia untuk apa permohonan maaf ke rakyat Indonesia, sampai segitunya gitu. Peran orang Indonesia dalam hal di dunia perdigitalan lah kurang lebih begitu ya. Nah, sehingga itu pun tidak menutup kemungkinan ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan kepada lembaga kita, bahkan ke diri kita gitu ya. Jadi karena masyarakat Indonesia ini komentator yang luar biasa begitu ya, netizen Indonesia ini gitu, yang notabene netizen ini didominasi oleh milenial gitu ya. Maka ketika kita bisa menggait milenial ini sebagai salah satu market yang bisa kita maksimalkan di tahun-tahun mendatang, maka itu salah satu tabungan kita sesungguhnya. Gitu ya. Kita bisa amasoleh.com itu 40 miliar itu dari 300.000 donatur. Jadi kurang lebih satu donaturnya itu rata-rata donasinya cuma 100.000 setahun itu, 100 sampai 150.000 lah. Gitu ya. Itu kan receh sebenarnya. Jadi bahkan di amasoleh.com ini ya, ketika kita cek itu ada donatur yang satu hari itu dia donasi niat 5.000 per hari itu, gitu ya. Artinya apa? Dia receh tapi mereka main keroyokan. Ya, keroyokannya di mana? Keroyokannya di dunia digital. Sehingga ini perlu kita perhatikan. Nah, yang berikutnya ini saya tambahkan 3 gelombang besar tsunami pandemik global ini yang memang menjadi pemicu semakin cepatnya ya. Jadi kalau Mas Yusuf Hadi itu kan ada 4 megashift ya ketika terjadinya gelombang tsunami ini, pandemi global ini. Sehingga ini menuntut siapapun itu, termasuk lembaga filantropi untuk mulai mengaktifasi kanal digitalnya. Nah, di buku yang saya tulis, saya buat konsep ini ya, fundamental digital fundraising proses gitu ya. Jadi kurang lebih segitiga ini ya, digital fundraising cycle ini yang memang menjadi fondasi awal kalau teman-teman mau mengaktifasi aktivitas digital online fundraising, gitu ya. Yang pertama ada attract, ya, attract, nurture, convert, apalagi itu attract. Ya, attract itu kalau di bahasa teman-teman internet marketer itu, attract itu adalah narik, mendatangkan orang atau mendatangkan traffic. Ya. Jadi makanya kenapa sekarang penting bagi kita nih, gitu kan, mulai kan teman-teman selama pandemi ini webinar itu menjadi primadona banget. Gitu ya. IG Live, Facebook Live itu menjadi luar biasa ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, IG Live gitu ya, webinar dan sebagainya itu adalah aktivitas untuk attracting, mendatangkan traffic. Ya. Yang namanya traffic itu siapapun ya. Jadi yang penting masuk dulu, orang tahu dulu tentang kita dulu ya. Lazismu orang-orang saya yakin mayoritas sudah tahu. Cuma pertanyaannya berapa persen ya yang sudah tahu program-programnya Lazismu, kan kurang lebih begitu. Nah, sehingga aktivitas attract inilah untuk mendatangkan apa orang-orang datang ke kita dengan cara apa tadi? Kita kalau konteksnya sekarang di digital ini kita bikin event-event yang
sharing online kah, begitu ya, yang itu mendatangkan. Ini kan kalau nggak salah di live-kan juga ya. Nah ini sebetulnya aktivitas attracting, begitu ya. Cuman attracting-nya ya dengan kalau misalkan webinar online sharing kayak gini, apalagi yang dibahas tentang digital fundraising, ya berarti teman-teman sedang meng-attract orang-orang yang tertarik dengan aktivitas digital fundraising nih. Siapa? Ya para praktisi filantropi. Nah, kalau teman-teman ingin meng-attract donatur yang punya uang agar berdonasi ke kita, maka buat event-event yang bisa mendatangkan donatur untuk ikut serta dengan event-event kita. Contohnya apa? Kalau apa namanya? Kan banyak ya, kemarin itu 2 minggu lalu saya awal bulan saya baru dari Bali tuh. Saya ketemu dengan teman-teman di DSM Bali itu yang fokusnya ke ibu dan anak gitu ya. Ibu dan anak ini isunya dalam tanda kutip cukup menjual juga. Kenapa? Dengan buka sharing session aja tentang bagaimana parenting ya. Kalau sasaran kita adalah Muslim ya, orang tua Muslim, maka ya kita bikin webinar soal Islamic parenting atau nubuwah parenting atau parenting kenabian atau apapun itu, sehingga apa, mendatangkan orang-orang yang sudah punya anak gitu ya, sudah berkeluarga, punya anak untuk ikut event kita. Ya terlepas dia sudah jadi donatur atau belum. Tapi aktivitas attracting ini ya tadi untuk mengajak orang agar terhubung dulu dengan kita. Ya. Lalu setelah terhubung diapain? Ini ada aktivitas nurture. Nurture itu kan nyiram ya, memelihara gitu kan. Artinya ketika sudah masuk ke kita, maka apa yang kita lakukan next-nya, beri sebanyak mungkin edukasi ke mereka. Edukasi tentang apa namanya? Lembaga kita salah satunya, edukasi tentang apa namanya yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Baru yang terakhir kita bicara convert. Nah, kalau bagi teman-teman funding memang nggak sabaran. Ya. Oke, biasanya tiba-tiba biasanya tiba-tiba langsung pengen convert, jualan langsung. Gitu kan? Orang-orang yang sudah ada udah join ke webinar, ayo donasi, kita ada program-program ini, sabar dulu. Ya, tapi ada aktivitas nurturing yang kadang dilupakan oleh teman-teman funding. Convert ini adalah soal donation journey, perjalanan donatur agar dia mau berdonasi. Dan ini nge-repeat terus. Ya. Jadi digital fundraising inilah gambarannya. Ya, fundamental basicnya ini. Tinggal dimainkan di masing-masing prosesnya inilah. Ya, nah ini attracting yang tadi saya maksud. Ini ibarat kata ini public, gitu kan? Gimana agar masuk dulu ke lazismu. Ya, ini audience, jadikan sebagai leads. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau melakukan aktivitas attracting, ya kalau paid traffic atau traffic berbayar, ya mau nggak mau pakai digital ads, ya pakai news portal, update berita dan seterusnya, apa namanya ngiklan dan lain sebagainya, itu traffic yang berbayar. Ya ada organic traffic ya, kita bikin online event, ya kita survei kuesioner, ya kita lakukan aktivitas canvassing dan sebagainya, ya. Sampai dia masuk ke lembaga kita jadi leads prospek untuk apa ya, dilakukan penawaran oleh teman-teman fundraising nantinya itu. Nah, ini alam kita ya. Ini kan udah kita bikin event tadi ya, banyak pesertanya, kontaknya kita dapetin gitu kan. Setelah dapat jangan nawarin program, sabar dulu ya. Edukasi dulu, informasikan, jalin dulu kedekatan sampai benar-benar mereka engage kita. Ya. Untuk melakukan nurture apa? Makanya teman-teman perlunya adanya konten. Jadi digital funding nggak bisa sendiri. Ini tim, digital funding itu tim, gitu ya. Ada yang menyiapkan eventnya, ada yang menyiapkan apa namanya kontennya, ada yang menyiapkan programnya, begitu ya. Ada yang memfollow up-nya, sistemnya diamankan, infrastrukturnya agar tidak terjadi down dan seterusnya. Jadi ini kerja tim sesungguhnya kalau kita bicara digital fundraising, gitu ya. Distribusi kontennya kemana? Ke database, data donatur, list prospect, dan seterusnya. Digital platform, entah itu ke crowdfunding, ya, Mas Soleh, kita bisa, sharing happiness, dan lain sebagainya. Dibuat copywriting, story-nya, update programnya, dan seterusnya. Baru kita bicara distribusinya juga ke sosial media dan digital ads. Gitu ya. Nah, teman-teman semua, makanya di era digital ini, maka
apa namanya, content is the king sih, kalau saya. Jadi kenapa sekarang YouTuber itu nanaon wae jadi konten, gitu ya. Bahkan ke teman-teman saya entah tahu atau enggak. Jadi setiap artis itu mereka punya konten premium. Ya. Konten premium yang kalau audiens mau melihat nonton konten itu, maka mereka harus bayar, ya. Dan saya tanya, emang itu ada yang nonton? Ada marketnya, ya. Let's say yang followernya banyak, influencer ya, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu sampai sempat bikin platform untuk apa? Untuk mengakses konten premiumnya dia, gitu ya. Dan itu berbayar, gitu ya. Hanya untuk melihat aktivitas kehidupan sehari-hari seorang artis, gitu ya. Sampai rela ngeluarin uang untuk subscribe apa namanya? Monthly untuk apa? Ya itu nonton itu. Ya. Channel-channel TV gitu kan, apa namanya? TV-TV berbayar, ya itu ada apa namanya? Itu ada marketnya, teman-teman. Artinya kalau teman-teman di sini kita bicara tentang attracting, ya kontennya juga itu memang harus dimainkan. Nah, sehingga nanti bisa dilombakan tuh. Nanti di sekian wilayah yang ada di Lazismu ini, silakan bikin konten semenarik mungkin yang bisa mendatangkan banyak audiens. Ya, banyak audiens untuk apa? Masuk dan mengedukasi lembaga kita, ya. Entah itu konteksnya webinar kah, gitu kan? Entah itu sharing session kah, entah itu kuliah online kah, begitu. Yang jelas yang bermanfaat untuk donatur, ya. Jadi kalau untuk publik ya jangan spesifik tentang aktivitas kefilantropian, tapi apa? Justru buatlah konten yang memang berhubungan dengan aktivitas donatur. Kebutuhan donatur itu apa? Ya, manajemen keuangan di kala krisis kah? Contohnya kita mendatangkan salah satu pembicara, ya. Di Amal Soleh itu kita bikin namanya Shining, ya, sharing and inspiring. Kita mendatangkan pembicara-pembicara yang mereka juga punya market, mereka punya audiens di situ. Sehingga kalau mereka dijadikan pembicara, ya secara otomatis mereka juga akan nge-share infonya ke siapa? Ke jejaringnya mereka. Ya, setelah mereka masuk ke webinar kita, ya sederhana sebenarnya, ya kita bikin kuesioner. Ya, bagi para peserta pelatihan, peserta online webinar kali ini mohon berkenan untuk apa namanya? Memberikan tanggapan dan masukannya melalui link berikut. Ya wes, mereka masukin nama, email, itu udah jadi data tuh. Ya. Tinggal apa di follow up nanti berikutnya oleh teman-teman funding. Ya, baru yang terakhir adalah kita convert. Convert ini bicara tentang donation journey, bicara tentang layanan kemudahan donasi. Ya, jadi teman-teman pastikan ketika orang ini nggak sedikit lembaga yang si calon donatur mereka udah tertarik sesungguhnya. Tapi ketika mereka mau berdonasi, apalagi menggunakan platformnya ribetnya minta ampun. Gitu ya, ribetnya minta ampun. Kenapa? Karena dan pada akhirnya donatur itu nggak jadi donasi. Kenapa? Karena mau donasi itu harus login kah, gitu ya, atau harus konfirmasi kah dan seterusnya, ya. Atau misalkan di daerah bisa transfer nggak? Aduh, sekarang kita adanya jemput dulu deh, atau ibu datang ke kantor, oh ribet. Pada akhirnya nggak jadi donasi. Maka kalau bicara convert ini pastikan donation journey-nya mudah. Jadi siapkan layanan kemudahan donasi yang ada di apa namanya? Teman-teman semua yang ada di daerah teman-teman, sehingga dari situ ketika teman-teman donatur itu sudah engage, sudah dekat dengan kita, next step-nya apa ya, kita melakukan ini layanan kemudahan donasi gitu teman-teman semua. Oke. Apa aja kalau online, transfer bank, digital payment ini juga harus diperhatikan gitu ya. Kalau offline ya kalau ada jemput donasi silakan, atau on the spot juga silakan. Kalau offline ya offline apalagi ya gitu kan. Nah itu salah satu weakness-nya kotak infak itu kan biasanya, meskipun setiap lembaga bisa jadi berbeda kebijakannya, proses penghitungan itu kan harus di depan donatur biasanya rata-rata itu. Jadi kalau kotak infak apa namanya dikolek, ya, ngoleknya itu udah pasti harus di depan donaturnya, kan harus dibuka dulu, diakadkan dulu uangnya sekian loh Bu, agar transparan kan begitu ya. Sehingga kalau misalnya kita konversi ke dalam bentuk waktu, 1 hari rata-rata tim kotak infak kita bisa berapa kolek sih, ya. 1 orang kolek kotak infak itu, 1 donatur itu ke 1 orang donatur rata-rata menghabiskan waktu berapa menit sih?
ya untuk untuk perjalanan, gedor pintu, ngobrol sampai dengan menghitung uang dan mengakadkan itu kurang lebih dalam satu hari berapa menit, satu donatur berapa menit. Ya, tinggal dibagi berapa jam kerja tuh. Ya, kalau misalkan 8 jam kerja, let's say lah 1 jam atau 30 menit. Ya. Kalau 30 menit berarti satu hari itu teman-teman kolektor canceling ya, itu maksimal di angka 16 bisa jadi. Gitu ya. Belum dengan macetnya, belum dengan hujannya dan sebagainya. Nah, dari 16 donatur yang dikolek itu, pertanyaannya satu kotak infak rata-rata di angka berapa? Ya, 200.000, 300.000, ya. Saya dapat insight-nya rata-rata 200 ribuan. 200.000 dikali 16, ya. Itu di angka berapa? 3 juta. Ya, berarti satu kotak infak itu satu hari itu ya kita main kalkulasi di angka 3 jutaan misal satu kolek itu kalau efektif semua gitu kan. 3 juta sampai 3.500.000-an. Nah, 3.500.000 pertanyaannya adalah teman-teman kita benchmark ke mau nggak mau ya karena saya di rumah zakat ada portal infak.id namanya. Saya perhatikan itu, saya analisa selama 1 tahun itu donasi yang terhimpun lewat kotak infak digital itu, yang lewat OVO, GoPay, apalagi Link Aja, gitu ya, Shopee Pay dan sebagainya. Itu dalam sama 1 tahun 2020 itu bisa nyampe 4 miliar itu. Dan receh banget donasinya itu. Ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 1.000 bahkan gitu ya. Jadi ibarat kata punya saldo sisa di GoPay, punya saldo sisa di OVO, daripada nggak kepake diinfakin aja. Dan satu hari yang tadi kalau kotak infak itu misalkan cuma 16 gitu ya, cuma 16 donatur lah maksimal, let's say ya. Platform yang kemarin yang saya analisa tuh dalam satu hari receh begitu 300 donatur, 300 transaksi gitu ya. Kalau misalkan 2.000 aja ya dikali 300 ya. Dan itu digital. Itulah makanya salah satu kekuatan digital yang di situ mereduce cost, mengefisiensikan waktu dan seterusnya. Sehingga memang perlu diperhatikan kita ketika kita akan memaksimalkan kanal online. Nah, jadi kalau misalkan tadi cycle ini sesungguhnya kalau teman-teman tahu yang namanya funnel ya. Jadi kalau di dunia internet marketing itu, digital marketing itu ada istilahnya funneling ya. Ya kurang lebih begini ya. Ini funneling. Jadi ini market audience setelah masuk ke kita ya, kita setelah masuk ke sini nih ya, nurture, berikan dia konten-konten ya, edukasi, informasi ya. Baru setelah itu convert dan dia jadi donatur ya. Kurang lebih siklusnya ya begini ya. Setelah ini repeat lagi, funneling kurang lebih begitu. Nah, itu teman-teman semua ya, gambaran besarnya tentang digital fundraising. Nah, ini siklus donatur. Kalau udah jadi leads, dia jadi donatur. Setelah jadi donatur, dia donasi kembali. Setelah donasi kembali, yang asalnya donasinya 100.000, gimana caranya agar dia menjadi 1 juta. Yang sudah dia donasi, sudah jadi loyal dan donasinya naik, gimana caranya agar dia mengedukasi teman-temannya dan pada akhirnya jadi leads kita lagi, jadi donatur. Terus saja berputar kayak gini siklus donatur itu. Gitu ya. Ini offline, online berlaku dimanapun. Nah, maka dari itu, karena teman-teman semua ini di offline, maka teman-teman semua juga jangan lupakan ini. Di era, pandemi sekarang nih. Nah, cuman memang pada akhirnya banyak teman-teman kejebak. Main blast aja terus, gitu ya. Seminggu sekali di blast. Blastnya juga penawaran, informasi program. Yuk donasi, informasi rekening, ya terus aja blastnya begitu. Tidak bermain cantik gitu ya. Maka dalam WhatsApp marketing ya, sekarang karena WA dan ada Telegram memang belum sepenuhnya beralih ke Telegram ya, WA memang masih salah satu kanal efektif sebetulnya. Ya kalau dulu ada Yahoo Messenger di zaman saya ada BB itu tukeran PIN dengan donatur itu ya. Nah, sekarang WA marketing. Nah, sesungguhnya kurang lebih sama aja ya dari zaman saya 10 saya mulai di BB ya, BlackBerry Messenger BBM ya. Terus aktivitasnya kurang lebih sama, chattingan dan itu berpola ya.
Makanya kalau Pak Iman kan tadi dengan ada istilahnya apa namanya, donaturnya beririsan gitu ya, beradu. Tim saya itu dulu duduk manis depan komputer ya, tapi tiap hari closing. Duduk manis depan komputer tiap hari closing. Kerjanya apa, chattingan, Facebookan ya kayak gitu-gitu tuh. Gitu ya, makanya dulu sempat ada kecemburuan, wajar saya bilang, kenapa? Ibarat kata kalau teman-teman offline itu hujan-hujanan, panas-panasan kan gitu ya. Ya, belum dimarahin donatur itu langsung di depan mata gitu ya. Sedangkan tim saya duduk gitu kan depan komputer sambil ngemil, sambil ngopi kan pagi-pagi itu. Nyapa donatur, jebret, closing kayak gitu. Ya itu jadi kurang lebih ya sama gitu ya aktivitasnya, dan itu beralih kalau dulu depan laptop gitu kan. Sekarang semua di genggaman ya. Nah, tinggal kita bermain skill ya. Seperti apa sebetulnya kita bicara untuk WA marketing. Ya. Nah, ini saya garis bawahi teman-teman semua. Ya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, bahkan sampai saat ini saya lakukan gitu ya. Tanpa ketemu closing kan gitu ya. Apa namanya? Saya pernah handle donatur 1 bulan itu 150 juta tuh. Gitu ya. Dan saya nggak pernah ketemu sekalipun dengan donatur itu. Dia donatur posisi di Jakarta, saya di Bandung. Ya. Diajak ketemu dia nggak mau. Gitu ya. Tapi dia donasi 150 juta sebulan. Gitu ya. Bahkan kurban itu sampai 5 sapi. Ya, Pak Iman tahu sendiri kalau kurban dulu kita merajai kalau ada championship itu. Karena apa ya, kita nggak pernah ketemu dengan donatur, closing bertubi-tubi gitu ibaratnya. Nah, seperti apa? Ya ini yang kita lakukan. Ya, pertama leads, ya calon donatur sebanyak mungkin dapatin. Ya, dan leads itu jangan hanya ada di nomor, jangan ada di HP. Pastikan leads kita semua terhimpun di mana? Di database. Ya, Excel itu seminimal-minimalnya. Excel itu, gitu ya. Kalau apa namanya, orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah, oh itu leads loh. Kalau kita bisa mengcater data itu, gitu ya. Bermain cantik tapi buka komunikasi dengan cara elegan, ya. Jangan sampai ketika kita sudah dapat leads calon donatur, tiba-tiba Bapak kami dari Lazismu, ya kami ada program, aduh belum apa-apa udah ada program, ya sabar dulu ya. Perkenalkan, sebut dulu nama mereka, ya kan? Makanya penting leads itu ada nama, ada nomor telepon plus namanya sebisa mungkin, gitu ya. Sebut nama mereka, ya. Jangan tiba-tiba saya dari berapa lembaga ya, hampir tiap hari ada. Kok nggak ada suaranya? Cek. Suaranya aman, Pak Iman? Ada jelas terus. Oh ada, siap. Itu tertentu aja tuh yang nggak dapat suaranya. Oh siap. Jadi disebut nama mereka. Kenapa? Agar tadi personal touch-nya dapat. Ya, donatur itu atau calon donatur itu tidak hanya sebatas dia dapat broadcast-an semata, ya, tapi kita buka komunikasi, ya. Lalu minta mereka untuk menyimpan nomor kita, ya. Selalu ucapkan terima kasih dan doakan, ya. Nothing tulus, kita jalin kedekatan dulu, ya. Kepentingan kita itu perlu proses, tentu perlu proses, gitu ya. Jadi saya dapat kontak, saya berapa banyak dapat data-data kontak itu dari mana? Dari Facebook, ya kenalan, assalamualaikum, masuk ke forum, masuk ke mana? Ke grup, ya sapa aja, nothing tulus dulu, ya. Agar apa ya? Karena tadi kita harus dengan cara elegan, kenalan. Pak, saya dari rumah dulu ya, saya dari rumah zakat, Pak. Tapi ya, saya lebih senang ngobrol, Pak. Bapak dulu Bapak kerja di mana? Ya, ngobrol aja begitu, tanpa sama sekali nyentuh tentang program di awal itu. Maka ini dengan potensi Lazismu yang punya dalam tanda kutip ya, punya captive marketnya di jamaah Muhammadiyah, ya entah itu orang tua siswanya, bahkan ya kalau ada yang di sekolah Muhammadiyah apa namanya, jamaah umrohnya, haji umrohnya dan seterusnya, itu kan leads sesungguhnya. Ketika di daerah teman-teman di mapping dulu tuh berapa banyak Muhammadiyah yang ada di sana, berapa banyak yang bisa kita cater, ya jadikan itu sebagai data, jalin kedekatan, edukasi dan sharing, mintain pendapatnya dulu. Ya, mintain pendapatnya untuk jalin kedekatan, ini yang perlu proses tuh di sini nih. Mintai pendapat, Bapak gimana dengan aktivitas Muhammadiyah di kompleknya Bapak atau di daerahnya Bapak? Oh gitu, ada masukan untuk kami Pak. Ya, doakan dan seterusnya. Kenapa? Karena ini lagi-lagi yang sangat berdampak terhadap dia mau atau enggaknya donasi. Baru setelah itu konten penawaran yang tidak bertele-tele. Jadi kalau sudah dekat mah nggak usah lama-lama, nggak usah bertele-tele ya. Pak, kita ada program nih Pak.
gitu kan. Ada program untuk edukasi atau penyediaan kaki palsu dan seterusnya. Gitu ya. Lanjut Mas Dela, lanjut. Oh, lanjut. Ada yang... Siap. Lalu akhirnya penawaran seolah mereka yang butuh. Nah ini nih, ini yang tren sekarang yang memang perlu kita adaptasi. Mereka yang butuh. Jadi buat angle seolah-olah bukan kita yang butuh, bukan lembaga yang butuh. Tapi buatlah agar si donatur-donatur itu merasa, oh ya saya donasi itu justru untuk membantu saya sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena dengan donasi saya akan dibantu, hidup saya akan makin mudah dan seterusnya. Ya buat angle ini, kita di Amal Soleh itu selalu ngambil angle itu, membuat donatur seolah-olah yang butuh. Contohnya apa? Contohnya kemarin kita galang dana untuk masjid di mana tuh namanya? Karimata, gitu ya. Di iklan itu yang kita sampaikan apa? Cantumkan nama orang tua Anda di masjid ini, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara berdonasi, donasi dan ajak mereka untuk tadi mencantumkan nama orang tuanya, sehingga apa? Oh iya, dosa saya ke orang tua begitu besar, gitu ya. Setidaknya saya menebus dosa saya dengan amal soleh saya dengan cara apa? Dengan berdonasi untuk masjid, gitu ya. Jadi kalau bahasa saya itu adalah mengajak donatur untuk menanam saham kebaikan. Ya, di setiap campaign yang digulirkan itu. Nah, sehingga jangan ngambil angle, ayo dong ini kita lagi butuh nih, ayo Pak kami sekarang lagi bangun masjid, ayo Pak bangun Pak. Nah, ibarat kata bukan membuat seolah-olah kita yang butuh, ya. Buat ambil angle-nya itu adalah mereka yang butuh. Ini effortnya tim konten nih, ya, dan juga tim funding sesungguhnya kalau kita bicara, gitu ya. Jadi saya pernah menawarkan beberapa campaign itu, ya, salah satunya yang masjid, gitu kan, dan juga sekolah tuh. Ketika ngebangun sekolah itu, ibaratnya Pak, setiap orang yang belajar, ya, pahala belajarnya itu ngalir ke Bapak. Ya. Setiap orang yang sujud di masjid ini, pahalanya ngalir untuk orang-orang yang mewakafkan sebagian rezekinya untuk di sini. Bapak kira-kira mau ambil berapa besar kontribusi untuk membangun masjid ini? Gitu ya. Angle itu yang memang perlu terus dilatih ya. Ya, jadi nggak instan, itu perlu dilatih untuk apa? Membuat seolah agar ketika kita menawarkan program seolah mereka yang justru yang butuh. Kemudian terakhir kirim doa terbaik, ini selalu, gitu ya. Nah teman-teman semua, maka kan kalau satu-satu ribet harus nyebutin nama gitu ya kan sekarang, gitu ya. Tapi di sini aktivitas broadcast jalan nggak? Kalau boleh tahu Pak Iman? Jalan. Jalan. Nah kalau boleh tahu konten broadcastnya kayak gimana tuh? Apa? Bilang. Konten WA-nya kayak gimana tuh? Berbagai macam. Oke. Personal touch juga dilakukan ya? Personal touch dilakukan juga kan ya. Jadi maksudnya apa? Jadi makanya kalau WA marketing itu pertama jangan sekedar blast. Ya, jadi blast konten banyak itu jangan sekedar blast ya. Buat personal touch-nya ya. Dan jangan kirim WA hanya ketika butuh aja. Ini kejadian pas workshop kemarin itu ada salah satu peserta dia dari Medan itu, lembaganya itu dia nge-broadcast itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu pun kalau pas ada program. Kalau nggak ada program nggak di-blast. Atau ada yang sebulan sekali di-blast. Kalau ada program baru di-blast. Gitu ya. Jadi kalau ada butuhnya baru di-blast. Nah itu jangan. Gitu ya. Kenapa? Kita harus engage. Makanya adalah konten-konten yang kita sodorkan itu adalah konten-konten untuk apa? Menunjukkan bahwa kita dekat dengan mereka. Gitu ya. Sehingga dari situ teman-teman semua donatur tidak akan menganggap ketika ada WA dari kita pasti nawarin ini mah gitu kan. Ketika ada ini pasti nawarin tentang program nih dan seterusnya itu ya. Nah sehingga penting bagi kita untuk apa? Untuk menetapkan agar donasi campaign yang konten-konten yang kita deliver itu tidak hanya sebatas konten blast penawaran gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Ini kalau konten penawaran ya.
Tak lupa kami mengajak Pak Robi untuk sama-sama menanam saham kebaikan. Nah, kalaupun teman-teman harus ngeblas ya, aktivitas sekarang pasti ngeblas karena kalau satu-satu effortnya juga lama, ngetiknya hiji-hiji harus hapus satu-satu namanya kan gitu ya. Artinya teman-teman semua, konten blastnya tetap sebutkan namanya. Tetap sebutkan namanya. Saran saya itu. Gitu ya. Saya itu di database itu selalu ngasih nama di depan. Ya. Jadi ada nama donatur, ya kalau di Excel itu ada nama donatur, ya di depannya itu ya. Prefiksnya itu saya selalu kasih nama. Kalau nggak Bapak, Mas, ya. Kalau mau umum, Sobat atau Bapak. Saya biar lebih dekat itu nama panggilannya. Ya, kalaupun ada donatur yang komen, jangan panggil Bapak dong, saya masih muda, ya tinggal ganti dengan Mas. Ya, atau Kang atau kalau di Sunda namanya. Kenapa? Karena ini sangat direct langsung menyentuh sisi personalnya mereka. Gitu ya. Sehingga apa? Kita tidak hanya sebatas blast itu untuk umum, tapi sebutin namanya. Gitu ya. Ini juga saya sering begini nih. Ya, saya sering begini. Kirim hanya sebatas doa saja. Ya. Ini nggak ada nothing tulus, nggak ada nomor rekening, nggak ada apa nih. Gitu ya. Tulus aja kita kirimin. Assalamualaikum Pak Robi, doa kebaikan untuk Pak Robi dan keluarga. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan seterusnya. Ya. Di Palestina, misalkan kalau ini kemarin saya bikinin konten untuk teman-teman yang ada di salah satu lembaga sosial kepalestinaan, ya. Tulis di situ tuh. Ya. Doa dari Pak Robi dan keluarga, semoga Allah hijabah. Salam hangat untuk keluarga Pak Robi. Selesai. Gitu ya. Nggak ada, dan ini disebutin nama, ya. Siapa yang nggak seneng orang meskipun ada sedikit oh ini modus nih, di dalam hatinya ada kemungkinan ada nggak masalah. Tapi itu jarang mereka diutarakan langsung. To the point aja, Bapak ada keperluan apa, gitu kan? Kalau didoakan begini ya, potensi ngegasnya juga kecil, gitu ya. Dan ini makanya dari awal nothing tulus kita share aja nih, gitu ya. Nah ini yang teman-teman perlu diterapkan di daerahnya, gitu ya. Dalam hal melakukan aktivitas penawaran ke donatur, maintenance donatur, WA blast. Sentuh personalnya, ya sebutkan namanya. Kang kalau datanya banyak, gimana ada 1000, gitu ya. Makanya harus ganti hiji-hiji 1000 kali kirim 1000 data kirim gitu ya. Ganti nama kirim, ganti nama kirim. Capek ya. Kalau kita berpikirnya manual kan begitu, gitu ya. Kalau sekarang kan sudah banyak tools, ya sudah banyak tools untuk membantu teman-teman dalam hal apa? Dalam hal aktivitas WA marketing ini kan banyak contohnya ada WBS Pro, ada kalau saya pakainya sebaran ini saya dan teman-teman develop ini. Artinya silakan maksimalkan tools-tools yang ada untuk apa? Untuk membantu teman-teman dalam hal apa? Dalam hal implementasi aktivitas WA marketingnya. Ya, WA marketing itu part of digital marketing, part of digital fundraising, ya. Tapi tidak galak ya. Assalamualaikum, kami ada program itu hard sell itu memang bagi sebagian orang cukup ya, bisa mudah diterima, tapi lebih banyak lagi yang mereka makanya pertanyaannya berapa banyak yang merespon ketika dapat konten blast itu, gitu ya. Jadi potensi untuk merespon ketika disebutkan nama itu jauh lebih besar ketika kita hanya sekedar blast tanpa ada nyebutin nama satupun. Apalagi ngirimnya itu satu chat full, satu chat ya. Kalau saya biasanya selalu di split. Assalamualaikum Pak Robi, doa kebaikan untuk Pak Robi dan keluarga, enter. Ya. Baru ini semoga Allah atau segini enter. Ya. Segini lagi enter lagi. Ya. Segini lagi enter lagi. Jadi bisa jadi ada dua atau tiga chat dalam satu waktu, satu kirim itu. Ya. Ini lebih natural. Ya. Kenapa? Karena sekali kirim kan bisa aja ada tiga pesan belum dibaca di notifnya itu. Ketika dibuka, aduh didoain saya, disebutin namanya pula, gitu ya. Ini penting, gitu kan. Dan ya, pastikan pakai tools ya. Jadi maksudnya banyak cara lah. Silakan teman-teman cari tahu ya.
Tapi yang penting teman-teman semua tadi sebutkan nama. Sedigital-digitalnya sentuhan manusianya jangan hilang. Seaktivitas-aktivitas digital sentuhan manusianya jangan hilang. Itu ya, agar apa? Agar teman-teman kuat dari sisi apa? Dari sisi engagement dengan para donaturnya. Gitu ya. Ini yang sering saya lakukan, termasuk kalau konten penawaran begini, saya juga bagi-bagi. Ini enter, kirim. Ini kirim. Ini kirim. Jadi sekali blast itu, sekali BC itu, satu donatur itu dapat 3 chat. Gitu ya. Saya biasanya pakai tools sebaran. Ini silakan, banyak tools yang bisa teman-teman gali untuk apa? Untuk apa namanya? Memaksimalkan WA marketing ini. Karena bicara digital fundraising, satu adalah peran manusianya yang jelas ya. Yang berikutnya peran infrastruktur juga. Jadi kalau bicara aktivitas digital itu peran human dan infrastruktur. Human-nya sudah ada, tanpa ada infrastruktur nggak maksimal juga. Infrastruktur ada, human-nya nggak bisa pakai, kurang maksimal juga. Gitu ya. Sehingga 2 poin ini kalau bicara digital itu akseleratornya adalah human, gitu kan. Enabler-nya adalah ya infrastruktur, teknologi dan seterusnya. Itu ya. Oke. Nah, itu saya kirim chat itu tools yang saya pakai sih sungguhnya. Jadi untuk apa? Agar teman-teman bisa memaksimalkan aktivitas WA ini. Agar apa tadi? Again, teman-teman di daerah khususnya yang apa namanya berhubungan dengan donatur tidak hanya sekedar blast. Gitu ya. Nah, ini poin rekomendasinya nih. Gitu ya. Benahi manajemen database donatur, saran saya. Di setiap daerah pastikan ini nih. Ya, pastikan donatur tercatat rapih berikut dengan riwayat donasi dari masing-masing donaturnya. Pastikan tim mampu untuk membaca, menganalisa hingga memfollow up data. Optimalisasi follow up donasi. Pastikan tim melakukan terat data yang ada. Ya, report berkala dari berbagai program yang dilakukan. Laporkan setiap. Bangun kedekatan personal. Ya, libatkan mereka dengan berbagai aktivitas lajismu, apapun itu aktivitasnya. Ya, nah ini poin-poin yang saran saya untuk dimaksimalkan di teman-teman, sehingga mudah-mudahan aktivitas digital fundraising-nya bisa membantu teman-teman di Lajismu dalam scale up aktivitas fundraising-nya. Wallahu alam, kurang lebih Pak Iman itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya monggo kita diskusi lebih dalam biar apa namanya ada hal-hal yang ingin ditanyakan juga bisa kita bahas bareng. Tafadhol. Ya, luar biasa. Tenun Pak Dea, ya teman-teman sekalian, kita akan coba berdiskusi gitu ya. Dipersilahkan bagi teman-teman yang memang akan bertanya, mungkin bisa di chat gitu ya, atau acungkan tangan, silakan. Jadi insya Allah nanti mungkin Pak Dea Yep. yang bertanya langsung dijawab aja ya. Siap, langsung aja boleh. Biar ini efektif itu langsung bisa. Ya, betul. Jawab. Oke teman-teman Lajismu se-Jawa Barat, dipersilakan bagi yang akan bertanya untuk angkat tangan atau langsung disampaikan. Ini share screen-nya. Oh, saya stop dulu ya. Ya. Sebentar. Ya. Oke, sebagai informasi teman-teman, mungkin kalau kategori dinamakan pelatihan mungkin tidak cukup ya. Tapi ini kita sengaja kita sampaikan sebagai pengantar dulu, walaupun tadi juga sudah ada spesifik mengenai WA marketing gitu ya. Namun ini kita rasakan perlu disampaikan dulu mengenai materi ini karena memang tentang mindset atau fundamentalnya dapat dulu gitu ya, Nah, insya Allah mungkin ke depan akan lebih spesifik gitu ya. Ya, betul. Nah, karena memang digital itu sangat banyak sekali gitu ya, akan banyak sekali gitu. Dan sebenarnya tidak butuh lebih dari sehari gitu ya. Gitu ya. Oke, sekali lagi dipersilahkan pada teman-teman yang akan bertanya atau
sharing mengenai digital fundraising. Mungkin bagi teman-teman yang nah ini sudah ada Pak Dea Siap, di siap. chat di kolom chat saya bacakan. Assalamualaikum Pak Dea, perkenalkan saya Egy dari Ciamis. Ingin menanyakan bagaimana cara membuat digital ads yang efektif dan kira-kira berapa budgetnya. Nah, ini Oke. udah langsung spesifik ke digital ads ini. Kang Egy ini Jangan Pak Dea, Husein bukan langsung ya? aja. Gimana? Kang Egy ini Kang Husein bukan? Ciamis nih. Atau Kang Egy, emang Kang Egy namanya ya? Karena Iya. siap. Oke, kalau bicara tentang digital ads ya, khususnya paid promote. Ya. Efektif tidak itu memang saat ini adalah lagi-lagi tergantung dari konten kalau saat ini tuh. Gitu ya, konten itu sensitif banget sekarang Facebook itu. Jadi kalau teman-teman yang pernah pernah atau lagi melakukan aktivitas ads melalui Facebook begitu ya. Sekarang ini memang lagi sensitif banget. Gitu ya. Lagi sensitif Facebook itu. Jadi konten sedikit main ban. Sekarang itu banyak terkena ban ya. Karena apa? Kontennya. Gitu ya. Kalau konten-konten kesehatan yang terlalu vulgar menampilkan penyakit, itu potensi untuk di ban-nya cukup besar. Gitu ya. Sehingga pastikan teman-teman saat ini memang perhatikan dulu dari sisi konten programnya. Mau nggak mau lari dulu ke situ. Gitu ya. Termasuk angle teknisnya itu adalah display-nya ya. Display yang terlalu ngelebar ya 16:9 angle-nya itu ini teknis ya. Maksudnya yang terlalu wide, yang landscape itu berpotensi malas orang bacanya. Kenapa? Apalagi kalau nggak ada subtitle. Kalau ada subtitle itu pasti akan kecil banget. Sehingga display-nya sekarang memang untuk efektif itu pakai video. Cuma videonya 4:3 atau 1:1. Maksudnya yang kotak atau enggak yang semi kotak. Ya. Nah, lalu budgetnya berapa? Nah, ini kalau kita bicara budget nih. Tahun lalu itu zaman saya lah, kita runut dari awal 2016 itu 2016 kita bisa dapat 6%, 5% ya dari total himpunan. Jadi artinya kalau 100 juta biaya iklannya cuma 5 juta itu wah itu happy banget awal-awal ketika ada Facebook Ads ya 2015 2016 itu. 2015 lah gitu kan. Itu bisa dapat 5%, 6% itu alhamdulillah. Semakin sini makin naik 10%. Tahun lalu itu kita 15% bahkan sampai 20%. Ya. Sekarang itu relatif juga. Jadi nggak ada patokan baku. Tapi kalau bicara rata-rata sekarang saat ini lembaga itu bisa sampai 20 dan 30% loh. Dari total himpunan ya yang dirasakan gitu ya. Ada yang sukses 10%, ada CPR-nya itu ada yang cuma 10.000 satu donaturnya itu dan seterusnya. Nah, lalu budgetnya berapa? Ya, hitung aja kalau misalnya targetnya sekarang misalkan 5 miliar. Kalau kita mau sepenuhnya 5 miliar itu adalah dari aktivitas digital ads, maka siap-siap ya, at least minimal kalau untuk riset 10%-nya 5 miliar berarti berapa? 500 juta untuk ads. Gitu kan? Nah, tinggal bertahap nih. Target bulan ini misalkan 1 miliar dulu. 1 miliar coba keluarkan 10 juta untuk digital ads. Hasilnya seperti apa? Karena pasti akan beda. Jadi Facebook Ads ini dinamis, nggak ada patokan baku di angka berapa sih sebetulnya, gitu kan? Karena itu sangat tergantung dari banyak faktor. Bisa jadi kontennya, ya kan? Bisa jadi karena kondisi Facebooknya yang saat ini memang sedang kurang maksimal. Bisa jadi faktor di websitenya juga, gitu kan? Banyak hal yang mempengaruhi ya. Sehingga kalau bicara rata-rata saat ini lembaga itu 20-30% itu udah paling besar ya. Kalau paling lebih besar lagi ada yang bahkan sampai boncos itu ada juga. Tapi kalau dirata-ratakan itu 20-30% itu untuk biaya ads-nya. Kalau teman-teman mau coba 10% ya monggo, tinggal lihat efektivitasnya. Dengan asumsi target 100 juta misalkan kita keluarkan budget 10 juta. Nah, coba budget 10 juta bener nggak datangin 100 juta? Ya, maka teknisnya gimana? Ini teknis banget. Ya, artinya pakai A/B test atau split test dulu lah dengan audiens yang sama, ya kan konten berbeda hasilnya bagaimana? Atau kontennya sama, audiensnya beda hasilnya seperti apa? Jadi kalau bicara digital ads, paid promote itu harus dites ya efektivitasnya seperti apa dan itu harus dipantengin. Ya, kita spend 10 juta, yang jangan langsung di awal brand 10 juta untuk satu iklan, ya nggak gitu juga, gitu ya. Jadi makanya kalau bicara digital ads itu satu program ya atau satu campaign yang lagi diiklanin pastikan kontennya lebih dari satu ya. Jadi kita bikin campaign masjid nih gitu kan, pastikan si kontennya jangan cuma satu
ya cuman foto doang selesai, gitu kan? Atau videonya ngambil videonya produksinya cuman satu, ya nggak gitu juga, ya. Tapi pastikan satu campaign yang sedang kita naikin itu kontennya ada alternatif, ya. Kenapa? Karena ketika konten itu tidak efektif, kita masih ada backup untuk apa namanya, untuk dites, ya. Jadi campaign masjid kita ngambil angle misalkan soal penerima manfaat, ya, yang bakalan pakai masjid itu, atau anak-anak kita ngambil angle anak-anak yang lagi ngaji di tenda yang masjidnya karena terbatas, gitu kan kita ambil angle anak-anak yang ngaji di tenda, dilempar nggak naik. Jangan buru-buru ini programnya nggak bagus, nggak gitu juga, bisa jadi konten yang bermasalah. Ya, itulah dinamika Facebook Ads digital, IG, ya, Facebook dan Instagram Ads ya. Jadi harus banyak dites, harus banyak di riset, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau lari ke digital Ads ya siap-siap cost untuk riset, learning cost ya saya nyebutnya itu, untuk siap-siap dikeluarkan ya, gitu gambarannya. Monggo selanjutnya. Cirebon silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari dari ingin menanyakan Suaranya kurang perihal jelas. yang ditambah tes 1-2. Ya, agak keras Mas Ari. Iya, iya. Ingin menanyakan yang perihal acquisition yang donatur baru untuk bagaimana sih cara kita mendapatkan database donatur baru, misalnya mulai dari nama, nomor telepon maupun pada emailnya. Kita kan biasanya mengirim atau membagikan konten di Facebook maupun di Instagram. Nah, ketika ada yang berdonasi, biasanya ada yang konfirmasi, ada yang enggak. Itu kan yang donasi berarti kita yang enggak konfirmasi kehilangan database-nya juga. Entah itu yang nomor telepon maupun namanya. Bagaimana caranya ketika sudah sebelum mengirim atau berdonasi ada input nama dan juga nomor telepon agar donatur baru itu kita dapat itu. Biasanya ini kalau yang di Rajma Pusat kan pernah ya saya pernah nyoba ketika ingin berdonasi, dia menginput nama, nomor dan juga email ketika dia berdonasi maupun tidak berdonasi, data itu sudah masuk, entah itu masuk gimana. Nah, data itulah nanti biasanya di-share, dibagikan oleh ya tim gitu, maupun juga di rumah zakat. Dan bagaimana sebenarnya untuk yang daerah sendiri kan ini belum ada apa namanya ya kayak website atau hosting untuk menginput data itu. Sementara ini kan cuma rekening transfer sudah gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi makanya teman-teman semua, ketika kita bicara soal funding ya, terutama kalau misalnya kita update status di sosmed, gitu kan, tiba-tiba ada yang transfer ke rekening kita. Maka alternatif sesungguhnya adalah sebelum kita bermain ke sana, pastikan aktivitas fundingnya itu adalah ke orang ke leads ya. Kalau yang namanya leads itu ada nama dan nomor kontak. Nah, untuk cara dapat nama dan nomor kontak ya, pertama kalau itu bukan donatur, gitu kan. Kalau bukan donatur dan kampanye itu adalah bukan kampanye donasi, maka buat berbagai macam hal ya, event-event sesungguhnya adalah untuk apa? Untuk mendapatkan data. Ya, contohnya apa? Tadi kita kita buat misalkan di daerah itu kan, bisa jadi misalkan di mana, karena saya rumahnya di daerah Bojong Soang nih, gitu ya. Bikin event-event, gitu kan, kajian-kajian online, gitu kan, yang dimana ketika dia mau join itu daftarnya lewat website, ya. Website kan macam-macam. Sekarang Google Form aja sederhana banget, ya. Atau daftar lewat WA juga nggak masalah, gitu kan. Artinya ini konteksnya bukan donatur ya. Saya sampaikan dulu ini untuk mendapatkan leads. Artinya daftarkan diri Anda, ya. Daftar melalui WA, sebutkan nama, gitu kan, alamat email dan nomor handphone. Nah, itu kan udah get data juga sebenarnya. Jadi untuk yang daftar untuk kegiatan-kegiatan acara-acara online ya buat tadi dapatin datanya. Ya, itu bukan donatur. Ya, sehingga ketika sudah dapat data itu baru nanti itu aktivitas fundingnya ke siapa? Ke leads itu.
gitu ya. Jadi makanya kalau diperhatikan saya itu hampir jarang update status langsung soal ngajak donasi di status. Ya. Kenapa? Karena potensi data tidak donasi masuk tapi transaksinya tidak terdetek. Ya, itu punya siapa? Itu potensinya besar. Jadi kenapa? Saya lebih prefer kita bikin tadi si siklus yang tadi dimainkan attract dulu, ya, dibandingkan update status, cantumin nomor rekening, begitu ya. Sehingga yang donasi banyak, alhamdulillah, ya. Cuma pada akhirnya datanya juga pada akhirnya nggak dapat. Lebih baik kita bermain smooth, ya. Seperti apa? Kita ngadain event-event, kita ajak mereka bergabung dulu, dapetin datanya, dapetin engage-nya. Engage itu dekat ya, dekat dengan mereka, gitu kan. Sampaikan informasi tentang kita seperti apa, ya. Lalu setelah itu baru kita tawarkan dengan program-program yang sedang kita gulirkan. Ke siapa? Ke data yang tadi, ke database yang tadi, ya, agar pemanfaatan maksimalkan datanya itu kita nggak sembarangan, ya. Jadi kalau poinnya yang tadi ya. Lalu gimana dong kalau misalkan kita tidak udah kadung nih update status terus, gitu kan, di Facebook, di Instagram, ngajak donasi dan seterusnya, tanpa ada link konfirmasi, ya, maka pasti kan kita ada layanan untuk melakukan konfirmasi. Karena again teman-teman, kalau donatur sudah transfer dan konfirmasi, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau di apapun caranya, kecuali pakai teknologi describe itu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Jadi yang hamba Allah, jadi pasti ada saja, ya. Sekitar 10% itu 5-10% itu donatur atau bahkan bisa sampai 20% donatur yang nggak mau konfirmasi. Kalau sudah nggak mau konfirmasi, kita nggak bisa kedeteksi itu punya siapa, ya selesai, kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Maka langkah antisipasinya adalah ketika aktivitas funding nih stylenya yang kita coba rubah. Yang asalnya kita hanya main update status, gitu kan, tiba-tiba donasi, no. Mulai sekarang kita bermain cantik, kumpulin dulu database sebanyak-banyaknya, bikin kolam. Maksud bikin kolam itu analoginya kan kalau di IM itu, dalam marketing itu, buat agar ikan itu masuk dulu ke kolam kita, ya. Jadi kita nggak mancing di di laut lepas, tapi kita mancing di mana? Mancing di kolam yang sudah jelas sudah ada ikannya, gitu maksudnya. Artinya apa? Tugas kita di awal itu, ya, adalah bagaimana caranya agar ikan-ikan itu adalah masuk ke kita, masuk ke kolam kita dulu. Baru kita nawarinya ke siapa? Ke orang-orang yang ada di kolam kita. Ya, itulah yang maksud saya tadi, yuk bikin event-event dulu dari orang-orang yang ada di luaran sana, gitu kan. Kita ajak dulu mereka bergabung dulu dengan kita. Bukan dalam hal berdonasi, tapi apa? Tadi kita ada kajian online kah? Kalau sekarang eranya webinar, kita mendatangkan pemateri siapakah, gitu kan. Nah, di dalamnya ketika proses webinar kayak gini kan saya bisa aja nih ngajak ke teman-teman, ya. Teman-teman kalau mau download e-book banyak banget tuh. Nih, salah satunya teman-teman kalau coba perhatikan ini teman-teman semua. Ini akan sangat membantu teman-teman dalam hal mempersiapkan strategi digital fundraising. Ya. Saya sengaja bikinin worksheet. Yang namanya worksheet itu kan langkah-langkah yang bisa teman-teman isi, ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang bisa teman-teman isi untuk apa? Membantu teman-teman dalam menurunkan strategi, gitu ya. Worksheet-nya itu gampang banget, tinggal diisi sebetulnya. Nah, coba teman-teman download worksheet-nya dulu di situ. Tadi saya kirim di chat tuh. Ya, saya kirim di chat itu worksheet untuk ngedownload digital fundraising. Ya. Worksheet digital fundraising. Jadi teman-teman tinggal ngisi dan di lembaganya masing-masing. Untuk apa? Ya tadi untuk memetakan strateginya seperti apa. Nah, kembali ya aktivitasnya. Aktivitasnya apa? Tadi menggather data dulu. Ya, kita sodorkan benefit apa, ya, kalau misalkan mereka mau gabung dengan kita. Jadi ketika acara-acara kajian, gitu kan, silakan teman-teman berikan form survei. Kan sekarang ada Google Form, ya. Google Form gampang banget yang diisi, ya. Bikin kuesioner. Assalamualaikum Bapak Ibu jamaah semua, ya. Untuk memudahkan kami dalam menghadirkan kajian-kajian yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Mohon berkenan mengisi survei kira-kira tema kajian apa yang menurut Bapak Ibu semua, ya, diharapkan agar kita laksanakan. Ya, wes ngisi nama, nomor telepon, pendapatnya seperti apa. Dapat itu data. Kita prospek ke siapa? Ke itu, ke data yang mereka sudah masukin itu. Ya. Silakan isi. Nah, kayak gitu kan sederhana. Silakan diisi daftar hadir dan evaluasi, kan begitu gampang. Untuk apa?
menggetar data itu baru di situ. Nah, artinya jadi untuk menghindari tanda kalau sudah donasi tapi mereka nggak konfirmasi, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Jadi data hamba Allah semua tuh, gitu ya. Padahal itu kita udah update status, disebar sebanyak mungkin, gitu kan. Kita at least minimal kalau mau kayak gitu ada link untuk konfirmasi. Ya minimal Facebook Ads atau WA lah. Kan sederhana ya. Mohon kesediaannya konfirmasi wa.me/6281111 sekian. Jadi sehingga yang sudah konfirmasi lari ke situ. Itu ya teman-teman. Jadi pastikan tadi teman-teman menawarkan ke siapa, ke donatur. Kalau sudah begitu buat link konfirmasi, kan belum punya website sendiri kalau daerah itu, gitu kan. Kalau dari pusatnya belum mengizinkan teman-teman daerah untuk punya link khusus, ya teman-teman cari kreatif sendiri berarti. Minta izin pakai konfirmasi pakai Google Form, tapi rekening tetap atas nama siapa? Lazismu gitu. Pakai link konfirmasi. Kalau nggak ada, ya itu nggak bisa kita apa-apain. Itulah kenapa pentingnya kita kalau digital itu bicara resources dan infrastruktur. Infrastruktur harus mengakomodir. Gitu. Ini ada dari Feby Rizaldi, ini Pak Iman nih. Ya. Dari Pak Dari Pak Jajang dulu, Pak Dea. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Jajang Rusmana. Oh iya, mangga. Apakah doa yang kita sampaikan via chat kepada para donatur itu baiknya itu tepatnya disampaikan rutin tiap hari, tiap minggu atau bagaimana? Ya, sederhana. Ya jangan sampai aktivitas doa kita itu dianggap sebagai kan kalau sudah jadi kebiasaan jadinya imun ya. Maksudnya apa? Ngirim doa. Jadi doanya udah nggak bernilai pada akhirnya. Gitu ya, karena tiap hari pasti ngirim doa kalau terus tiap hari. Gitu ya. Jadi makanya diatur ritmenya. Gitu kan? Jangan sampai ketahuan polanya. Gitu ya. Maksudnya ini pasti ngirim doa nih. Ya kan? Tapi kirimkan misalkan hari Jumat kita kirim. Gitu kan? Minggu kita hold dulu nih. Ya, selama minggu besok, Assalamualaikum Pak Iman, semoga sehat selalu ya Pak ya. Bisa jadi kita sendiri yang minta doa. Assalamualaikum Pak Iman, mohon doanya ya Pak ya, pekan ini saya lagi ada sedang membantu pihak keluarga ya. Jadi saya minta doa dari orang soleh seperti Pak Iman, mudah-mudahan urusan saya sehat selalu, mudah-mudahan Pak Iman juga sehat Pak. Nah kayak gitu, itu juga kirim seminggu sekali. Itu kan, doanya juga jangan template gitu ya. Gitu, maksudnya template itu tiap minggu sama gitu ya, cuman beda sedikit dan diganti dengan atau serta ya, jangan gitu juga ya. Tapi benar-benar kita ingin tulus. Jadi itulah funding itu jangan malas bikin konten doa, konten program bikin terus. Gitu ya. Jadi pengalaman saya seminggu sekali, tapi kontennya redaksinya berbeda. Sebutin namanya. Ya, seminggu sekali tidak harus harinya sama ya. Hari ini Senin, minggu depan bisa jadi Jumat. Minggu depannya bisa jadi hari Rabu. Gitu ya. Tapi at least dalam satu pekan itu biasanya atau per 2 pekan kita minta doa nggak masalah. Gitu kurang lebih. Oke, selanjutnya dari Feby Lazismu Banjar. Nih pengalaman kira-kira menurut Pak Dea apa faktor yang terbesar yang paling berpengaruh sehingga retensinya turun dari Lazismu ini kemarin gitu ya. Padahal Lazismu itu. Kemudian yang selanjutnya kalau jika kita merangkul milenial atau influencer, baiknya milenial yang seperti apa yang bisa kita ajak bersama yang sesuai dengan personality Lazismu. Dua pertanyaan Pak Dea. Siap. Kira-kira Lazismu kemarin kenapa nih? Lazismu itu justru saya lebih membedah nggak begitu dalam ya. Jadi itu hanya untuk yang teman-teman di online-nya saja sih, yang digital yang sampai 44 sekian miliar itu. Gitu ya. Nah, faktor retensi menurun banyak faktor sesungguhnya, gitu kan. Pertama, dari total penghimpunan Lazismu ini, ya berapa persen kan saya kurang tahu total Lazismu di angka berapa. Tapi kalau kemarin dari Mas Rido itu menyampaikan 44 miliar itu dari kanal online-nya saja. Kalau nggak salah 40 atau 20 saya lupa. Sekitar 20 miliaran kalau salah, ya 20 miliaran dari online, gitu kan. Dan hampir setengahnya itu datanya nggak ada. Karena itu lewat Kitabisa, lewat e-commerce gitu. Yang ada datanya itu kurang lebih di angka 10 miliar kalau nggak salah ya. Ini catatan saya kemarin itu. Gitu ya. Nah, maka pertanyaannya adalah dari 100% total himpunannya Lazismu, gitu kan, berapa persen yang masuk lewat
online. Ya, kalau teman-teman kalau offline itu hampir di semua lembaga itu terjadi penurunan tingkat retensinya itu. Maksudnya apa? Orang yang biasanya datang ke kantor kan nggak bisa ke kantor. Orang yang terbiasanya dijemput kan nggak bisa, terbatas juga selama setahun lalu. Ya, jadi kalau retensi menurun, kalau ternyata mayoritas yang menurun itu ada di offline, ya penyebabnya kita belum memprepare-kan kanal online-nya dengan maksimal kan begitu. Gitu ya. Atau tadi makanya ini PR besar sesungguhnya ketika bagi lembaga yang skala besar yang punya perwakilan di setiap daerah, gimana caranya agar kanal online itu bisa mengakomodir kebutuhan di semua wilayah gitu. Karena jangan sampai ada beda kepentingan, working in silos saya nyebutnya di buku ada tuh. Jadi silos itu ibarat kayak sangkar ya, kerja masing-masing, online masing-masing, offline masing-masing, atau online masing-masing, wilayah masing-masing. Ya, justru PR-nya itu adalah gimana caranya agar kanal online ini bisa dimanfaatkan oleh semua wilayah. Semua wilayah bisa memanfaatkan kanal online, ya kan? Agar apa? Agar tadi transaksi donatur yang donasi yang biasanya dijemput, gitu kan? Sekarang enaknya lewat online karena pandemi. Ya wes, terakomodir di online itu, gitu ya. Jadi banyak hal, makanya dibedah dulu tuh penurunannya di mana tuh, gitu kan? Kalau misalnya berdasarkan tadi bisa jadi kalau misalnya di offline penurunannya karena tadi pemanfaatan kanal online-nya belum dimaksimalkan baik di wilayah maupun di tatanan pusat bisa jadi gitu ya. Itu harus dibedah dulu karena banyak faktor ya. Jadi tidak bisa disimpulkan penurunannya karena begini gitu ya. Lalu kemudian jika merangkul milenial atau influencer, baiknya milenial seperti apa yang bisa kita ajak kerjasama yang sesuai dengan personality lazisme. Oke, identitas lazisme ini kan berbasis ormas Muhammadiyah. Gitu kan. Maka pertanyaannya adalah sekarang karakter Muhammadiyah seperti apa, gitu kan? Kalau dengan sesuai karakter Muhammadiyah saat ini, ya teman-teman semua, sasar milenial yang mereka ada ketertarikan ke Muhammadiyah, ya. Yang seperti apa? Ya teman-teman yang tahu sendiri tuh, ya anak-anak yang ada engage dengan Muhammadiyah seperti apa? Anak-anak hijrah kah, gitu kan? Orang-orang perkantoran kah? Orang-orang masyarakat yang ada di komplek kah? Gitu kan, artinya milenial yang ada di sana disasar tuh. Muhammadiyah punya program kepemudaannya seperti apa, kita masuk di situ. Jadi kan kita misalkan bedah tentang bagaimana strategi tepat untuk online shop, gitu kan. Bagaimana agar online shopmu omsetnya meningkat kan gitu. Yang kita sasar itu siapa? Kan? Bagaimana agar profitmu banyak tapi juga berkah kan gitu. Artinya apa? Kita menyasar anak-anak yang dia lagi jualan, ya, milenial yang lagi jualan dan punya profit, tapi tidak hanya sekedar profit, dia ingin berkah juga. Kita hadirkan sosok siapa pembicaranya nanti itu. Itu ya. Nah, milenial seperti itu yang memang kan milenial ini sekarang kalau milenial awal itu kan lahir tahun 80-an ke atas, ya kan? Itu milenial yang sekarang menuju kolonial gitu ya, yang lahir tahun 80 gitu ya, 81 82 itu menuju puncak kemapanan sebetulnya, atau bahkan bisa jadi sudah berada di tingkat kemapanan di usia-usia yang itu. Tapi milenial yang lahirnya 90 sampai tahun 2000 gitu kan, itu yang mereka saat ini di usia berapa tuh, ya kan, yang ketertarikan ke punya Muhammadiyah seperti apa ya. Teman-teman yang harus tahu market teman-teman sendiri, ya. Kalau saya melihat secara kasat mata dari luar, ya, saya melihat dengan identitas Muhammadiyahnya itu, dengan kemoderatannya Muhammadiyah, maka tadi sasar orang-orang yang dia secara aktivitas dia moderat, tapi dia ada awareness untuk apa? Untuk aktivitas kekinian gitu maksudnya. Contohnya apa? Tadi anak-anak orang-orang hijrah, gitu kan. Pemuda-pemudi yang memang dia berada dalam fase tadi ya, mencari jati diri untuk apa, tapi dalam hal-hal yang positif. Dia sudah punya penghasilan, dia sudah punya posisi, ya kan, tapi dia ingin posisinya berkah, gitu kan, maka apa, dia ada ketertarikan ke nilai religinya yang begitu kuat. Nah gitu, justru nanti dibedah, ya. Caranya seperti apa? Caranya yuk duduk manis, bedah tuh. Saya selalu ngebedah karakternya seperti apa dengan tim itu. Oke, gengs, sekarang ini karakternya seperti apa? Usianya kira-kira di usia berapa nih? Gitu kan? Karena teman-teman yang sering berinteraksi dengan donatur, ya. Cara tahunya seperti apa? Makanya tadi benahi database-nya. Donatur-donatur yang selama ini bergabung dengan Muhammadiyah itu seperti apa karakternya? Ya.
yang orang tua seperti apa, yang anak muda seperti apa. Itu kan. Makanya lakukan apa? Lakukan survei, riset. Ke siapa? Ke donatur. Ya. Pertanyaannya adalah pertama, dari mana tahu informasi tentang lazismu? Gitu kan. Kenapa kamu mau berdonasi ke lazismu? Ya riset di situ. Jadi tidak lagi-lagi ya, ini yang terjadi di beberapa funding. Jadi main berdasarkan asumsi dan ditanya ini itu adalah asumsi. Kalau saya tipe yang tadi kalau ditanya seperti ini, ya tipe seperti apa yang bisa kita ajak kerjasama? Riset ke siapa? Ke donatur. Jangan main asumsi. Oh kayaknya begini, kayaknya enggak. Justru riset ke database yang sudah ada, ke donatur yang sudah join. Justru mereka gabung ke lazismu itu karena apa? Gitu kan? Mereka tahu lazismu dari mana? Ya, dari sosial media kah, dari apakah? Dari situ baru kita bisa mengambil keputusan, baru kita bisa mengambil langkah untuk apa? Menyasar yang personalisasinya seperti apa. Gitu. Jadi saran saya makanya tadi di slide yang tabel itu benahi data donatur, silakan lakukan riset. Itu kan survei terkait dengan kepuasan donatur, gitu ya. Nah, yang ini nih, yang tadi, ya, silakan lakukan apa namanya, libatkan, pastikan report berkala dan seterusnya, ya. Agar apa? Agar teman-teman bisa dapat insight. Yang penting itu insight teman-teman semua dari. Jadi untuk menentukan karakter yang seperti apa, riset dulu. Selama ini yang join ke lazismu seperti apa, ya. Yang tahu personality donatur lazismu ya teman-teman lazismu sendiri. Jadi setiap daerah sok saran saya lakukan riset ya ke siapa, ke database donaturnya terkait dengan kenapa mereka selama ini bergabung dengan lazismu gitu. Allah alam kurang lebih. Oke. Enggak, Pak Ada yang lain lagi silakan. Tinggal praktek aja nih teman-teman. Yes, betul. Tinggal praktek. Monggo ada lagi teman-teman. Oke. Tidak ada? Ini Pak Dea, yang tentang Vicky Naki tadi. Tentang apa? Yang Vicky Naki tadi ya, Vicky Naki. Oh, oke. Itu kan saya lihat di YouTube-nya itu kan kontennya baru sedikit ya. Maksudnya sedikit itu, kalau yang lain itu kan untuk menaikkan view atau itu tuh sedikit apa banyak kontennya ya, tiap hari harus upload gitu ya atau apa gitu. Tapi Vicky Naki ini kan kayaknya konten baru gitu, bukan konten baru ya. Iya, iya. Mas kayaknya dia materi baru yang bikin orang apa menarik gitu ya. Jadi memang kalau ada orang yang bisa menemukan sesuatu hal yang baru unik gitu ya di kontennya itu ya kayak Vicky Naki, jadi sekali videonya diupload kan pasti dia rata-rata justru juta lebih gitu ya yang ini kan. Nah itu menurut Pak Dea Iya, gimana? jadi itu kanal distribusi. Jadi sederhana sebenarnya kenapa Vicky Naki dia bermain di Ome TV itu ya. Ome TV itu sasaran orang-orangnya itu adalah tadi usia 20-an lah atau SMA ke atas lah. Gitu kan. Dia pintarnya itu adalah menyasar kanal distribusi kontennya. Ya, kanal distribusi kontennya dia kan di mana? Ada dia bermain di TikTok juga, dia bermain di mana? Di Instagram juga yang memang kanal-kanal itu yang mayoritas gitu kan. Saat ini anak-anak yang baru bergabungnya itu adalah usia-usia segitu. Saya ketika menemukan daya tarik di kanal yang sesuai dengan marketnya, maka saluran distribusinya lebih luas lagi tuh, gitu ya. Meskipun videonya sedikit, gitu kan. Apalagi daya tariknya itu adalah dia bisa bahasa yang banyak gitu. Jadi USP lah, unique selling proposition-nya kalau di siapa? Kalau yang tadi Vicky Naki itu tadi. Nah, pertanyaan unique selling proposition kita apa nih, keunikan lazismu di daerah ini apa? Yang bisa menjadi daya tarik bagi sasaran donaturnya. Makanya tadi riset tipe donaturnya seperti apa sih? Cara tahunya gimana? Ya riset dulu ke donatur-donatur yang selama ini tergabung lewat lazismu daerah, kondisinya bagaimana dan seperti apa gitu. Begitu kurang lebih, memang. Monggo. Oke, ini yang dari Depok mau bertanya silakan, Pak Kurnia. Ayo Pak Kurnia dari Depok silakan kalau mau tanya. Apa delay ini ya, delay sinyal. Iya. Wah, suaranya gini ya, suaranya rusak. Bentar.
Kang Iman suaranya ke mute. Maaf lupa. Ini ternyata sampai jam 10 jadwalnya saya siap. lupa. Mungkin terakhir dari Depok, pertanyaan terakhir mungkin silakan diketik aja kalau Kang Pak Kurnia, diketik aja boleh. Tanggung nih bentar lagi mau ditutup. Halo. Oh, banyak. Terima kasih ya. Yang lain Bang. Ya chat aja. Halo. Ya chat aja yang Depok. Coba di chat aja mungkin. Nah, itu ada di chat. Oh, ini sudah ada Pak Dea. Saya sudah buat list donatur yang tetap dan donatur lama. Apakah donatur internal Muhammadiyah dan eksternal dipisah atau disatukan saja baiknya? Itu Pak Dea katanya dipisah. Ya. Jadi saya biasanya begini di database itu pertama ada data donatur dan ada data calon donatur. Ya, atau leads prospek lah, ya kan? Kenapa? Karena agar enak ketika kita proses follow up-nya. Ini salah satu contoh, saya coba tampilkan ya. Oke, sebentar. Ini salah satu, maaf. Oke. Ini sorry. Sebentar. Nah, teman-teman semua, kenapa enaknya terpisah agar tadi kita bisa membedakan mana yang donatur, mana yang bukan. Gitu. Karena treatment-nya juga pasti berbeda ya. Treatment-nya pasti berbeda. Nah, ini tools yang saya pakai. Ini sebaran. Ini ada yang nge-broadcast ke saya nih. Gitu. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya? Kelihatan. Nah, ini di sebelah kanan ini tools broadcast yang yang sering saya pakai. Ada nama, ada kontak. Gitu kan. Bahkan kita bisa kirim ke grup. Dan saya selalu pisahkan mana data-data yang donatur donatur existing, mana yang calon donatur. Ini ada fitur scraping ya. Nah, jadi saya bikin data-data untuk leads prospek, ya saya kopikan di sini. Ya, kalau misalnya kita punya sekian data nih, ya 028 bla 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 bla, kasih namanya siapa, ya, misalkan ya ini kita kirim pesannya di sini. Ya, saya nulisnya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kita bisa tulis di sini juga kepentingannya untuk siapa. Sehingga ketika sekali broadcast, kita broadcast kemana dulu nanti tuh. Dan disebutin namanya ini, Assalamualaikum Kang Dea. Kelihatan teman-teman ya? Ya. Dengan begini, ya. Ini nyebutin namanya nih. Ya, Assalamualaikum, apa kabarnya? Kontennya berbeda. Fungsinya untuk itu nanti itu. Kenapa dibedakan? Agar apa? Agar proses melakukan prospectingnya kita tidak disamaratakan. Gitu ya. Jadi bukan one size fits all ya. Jadi satu ukuran dipakai untuk semua, enggak. Tapi tadi untuk donatur seperti apa, untuk leads prospek seperti apa. Karena treatmentnya pasti berbeda sehingga better database-nya dipisahkan. Kalau misalkan dari data leads prospek yang sudah menjadi donatur terconvert atau dia sudah berdonasi menjadi donatur, maka tinggal dipindahkan yang asalnya di leads prospek atau di calon donatur, maka dipindahkan ke data donatur. Teknisnya sih begitu, agar memudahkan teman-teman sesungguhnya, agar teman-teman tidak bisa membedakan treatment yang teman-teman berikan untuk donatur dan treatment seperti apa yang teman-teman berikan kepada calon donatur. Gitu gambarnya Pak Iman. Ini terus ini saya kepakainya karena tadi ini bisa kirim beberapa kali chat nih. Ini ini untuk membantu teman-teman dalam hal tadi aktivitas broadcast-nya. Gitu. Jadi bisa nyebutin nama gitu ya.
Jadi nggak usah ganti satu-satu Assalamualaikum Pak Iman. Ketika ganti dengan Pak Asep diganti Assalamualaikum, hapus dulu Pak Imannya diganti Kang Asep. Kan itu kalau ada 10 data sih mending diedit satu-satu. Tapi kalau 1000 data ya, dalam 1000 itu dalam satu pesannya nyebutin namanya 3 kali ya kan berarti 3 kali ngedit. Nah, tapi dengan adanya tools itu fungsi digital itu di situ, dengan adanya tools itu untuk memudahkan agar teman-teman bisa lebih maksimal dalam melakukan aktivitas fundraising-nya gitu. Jadi toolsnya Pak Dea itu buatan sendiri, beli Itu, berbayar atau itu gimana? teman-teman yang bikin gitu ya. Oh iya iya. Gitu. Itu teman-teman yang bikin, saya tinggal pakai aja. Tapi sebentar, kalau nggak salah ini tadi itu tools yang saya bikin itu di link Nah, itu di link itu tuh. Oh iya, ya. Yang sebelumnya udah disampaikan tadi ya? Ya tadi udah di-share ya. Oh ya. Itu Oke, ini terakhir mungkin Pak Dea, ya, mohon maaf teman-teman. Gimana buat konten poster atau digital video gitu ya? Faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan supaya menarik bagi calon donatur gitu ya? Konten poster atau digital video. Siap. Oke, pertama teman-teman poster apa dulu yang mau teman-teman bikin gitu. Poster dan video apa gitu ya. Sekarang ini memang konten berbentuk story gitu ya. Jadi jangan poster yang isinya jualan dulu gitu ya. Pastikan fotonya foto yang juga berkualitas dan ada angle dan ada ceritanya di situ. Ya, contohnya apa? Ya kalau misalnya teman-teman yang lagi galang dana disabilitas nih. Ya, foto anak kecil yang pakai tongkat ya, misalkan kaki kirinya misalkan nggak ada gitu kan, foto berdiri saja gitu kan, foto berdiri megang tongkat gitu kan, dia sambil tersenyum ya kan, dikasih di sebelah kanannya ya tinggal bukan ajakan donasi gitu kan. Saya berharap bisa berlari seperti teman-teman yang lain ya, jadi seperti itu juga cukup menyentuh ya, tidak menjual kesedihan karena tidak lagi sedih gitu ya. Jadi contoh-contoh gambarannya ya kayak begitu tuh gitu kan. Tapi sekali lagi jangan menunjukkan kesedihan, saran saya jangan menunjukkan kesedihan, sayang. Kenapa? Karena identitas lajismu ini kan harapannya hope ya, atau harapan yang diangkat bukan kesedihan gitu ya. Poster. Jadi jangan kontennya itu adalah mari melulu isinya gitu, mari berdonasi. Nah, jangan begitu ya. Lebih baik ada foto yang berbicara, ya tadi contoh kecilnya yang tadi. Atau masjid ya, masjid yang lagi dibangun, kondisinya seperti apa, ada di sana ada masjid, ada anak atau ada imam masjidnya di sana. Jadi kan setiap hari kami sholat kehujanan, tapi selesai gitu ya. Itu biar pesan foto itu yang berbicara, menyampaikan pesannya ke donatur. Jadi donatur ketika melihat foto itu, oh udah kegambar butuh masjid ya, tanpa harus mari berdonasi ya. Jadi atau tadi setiap sujud orang-orang ini pahalanya mengalir untuk Anda. Ya kan itu juga soft selling ya. Biar tadi teman-teman bisa memaksimalkan tadi angle-angle-nya biar lebih maksimal gitu. Termasuk video. Ya, video juga angle-nya ambil angle-angle yang memang memperlihatkan, menunjukkan tadi kontennya berbicara. Jadi kemarin saya dampingin teman-teman yang tentang disabilitas tuh, ya, orang tua yang lagi nyari nafkah tapi kakinya cuma ada satu, dia pakai kursi tongkat. Si yayasan ini dia mau bantu ngehadirin kaki palsu, bikin videonya apa ya, kita minta dia kerja kayak biasa, diambil take shot videonya, dia lagi kerjanya apa, mukulin batu, mindahin ke truk dengan kondisi kaki cuma ada satu ya. Setiap hari jalan dia berapa kilo gitu ke tempat kerjanya itu buat ngambilin batu, ngancurin batu gitu kan, dengan kaki yang ada satu dan tongkat di kedua tangannya, di take shoot di situ video, diwawancara kayak gitu ya. Setiap hari saya melakukan aktivitas ini. Kenapa? Karena kalau saya tidak kerja keluarga saya nggak makan dan seterusnya. Ya saya berharap sebenarnya kalau kaki saya normal, saya bisa jalan, saya nggak perlu pakai tongkat, saya nggak perlu berdiri dengan satu kaki ya, kayak gitu ya. Tadi baru di akhirnya hadirnya kaki palsu membantu dalam perjuangan hidup dia gitu maksudnya.
Itu kurang lebih teman-teman semua. Allah alam bisawab. Semoga ilmunya bisa bermanfaat begitu ya dan Amin, bisa amin, amin. dimaksimalkan. Ya, Allah alam. Terkadang Pak Iman. Ya, turun pisan jazakallahu khairan katsira. Jadi sebenarnya masih banyak lagi gitu ya mengenai digital fundraising ini. Namun insya Allah pelan-pelan kita kita cerna, kita follow up gitu kan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ya sekali lagi mudah bisa kita tindak lanjuti gitu ya di setiap tempat masing-masing. Ya, saya kira tidak usah saya simpulkan gitu ya. Ini Pak Dea, mohon maaf, berkenan ini nggak share itunya slide-nya mungkin. Nanti poin-poinnya nanti bisa di-share ya poin-poin utamanya ya. Bangga ya, punten. Jadi nanti Pak Dea pokoknya sekali lagi terima kasih gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi gitu ya di materi yang berbeda. Ini selalu saya hubungi lagi. Sekali lagi terima kasih, jazakallah. Dari saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya serahkan selanjutnya ke Kang Arif. Mangga Kang Arif. Terima kasih Kang Iman. Kang Dea, hatur nuhun pisan. Ini ilmunya sangat mencerahkan. Mudah-mudahan ini akan terus meningkatkan ilmu di Rajismu Jawa Barat. Dan juga bisa jadi amal jariah ya buat Kang Dea-nya. Dan jangan lupa Kang Iman dipeser bukunya teh ya. Bukunya dipeser. Jadi buat bukunya lumayan. Ya, nanti buat teman-teman juga kan ada agenda ini ya, door prize lah mendapat bukunya. Nah, nanti yang dapat buku silahkan bisa beli gitu ya Kang Dea. Dan teman-teman juga mengisi daftar hadir. Nah, nanti door prize-nya diceknya dari daftar hadir ya Kang Iman ya. Ya betul, nanti sama panitia dihubungi yang mendapatkan buku Kang Dea. Baik, jadi nanti silahkan diisi dulu daftar hadir ya. Sekaligus di situ ada masukan untuk agenda kegiatan kita ke depan. Baik, terima kasih karena ini hari Jumat, jadi saya kira waktu kita sangat terbatas. Padahal ini sangat mencerahkan sekali dan ini banyak sekali di kita yang masih ingin mendengarkan ya informasi ilmu terkait digital sampaikan Pak Dea ini. Hanya mungkin ke depan mudah-mudahan Pak Dea tidak tidak cukup satu kali gitu Kang. Mudah-mudahan masih biasa nanti kita lagi. Insya Allah nanti kopdar untuk menjaga. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira saatnya kita untuk menutup kegiatan ini. Dan sebelum ditutup, mungkin Kang Jenny ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Cukup Kang Arif, cukup aja. Terima kasih aja ke Kang Dea. Siap, sama-sama. Nuhun, jazakallah khairan katsira. Sama-sama Pak Jenny. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk itu marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama Rajismu Jawa Barat dan segenap penyelenggara, kami mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dalam kegiatan ini dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sami-sami. Semuanya Rajismu daerah. Ya, Siap. Assalamualaikum. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya ya. Nanti silahkan diisi di daftar hadir dan ada masukan juga di sana. Nanti untuk follow up ke depan. Insya Allah minggu depan kita akan ada lagi pelatihan yang lebih teknis ya. Hari Sabtu, Kang. Sabtu ya. Sabtu insya Allah bisa Sabtu. Nanti diinformasikan ya jadwalnya. Ya.
Baik, katur nuhun ya sadayana ya punten orang ditutup pula rumna soalnya bilih kabujeng komat ya. Ya nuhun, assalamualaikum.